Sebenarnya sih udah ex-husband. Jadi udah pisah ini ya? Sama Baru suami? banget. Baru banget. Baru Terus usaha gimana? Yang tadinya ngantor, terus nyemplung ke bisnis, itu beda banget, totally different. Yang benar-benar bisa migrain, bisa benar-benar sakit di pundak dan nyut ke kepala, itu baru pas di bisnis. Oke, sakitnya apa aja? Dicatat ya langsung. Ada yang sampai nawarin tuh 600 juta. Wow, 600 juta. Sebagai business owner lagi kena mental breakdown, tapi tiba-tiba ada customer WA langsung kayak happy lagi. Itu bener-bener real gitu kan. Iya. Astagfirullahaladzim, disuruh ngasih masukan dong. Serius gak apa-apa? Pasti ribut-ribut ada lah gitu. Akhirnya tapi sampai kita momen mendewasakan itu ketemu lah titiknya. Karena pacaran sama suami itu dari SMA kelas 2, pacaran yang lama nikahnya banget. juga di atas 5 tahun, udah 7 tahunan. Di situ sebenarnya momen introspeksi diri sih semuanya, kan semuanya berproses gitu ya. Now you are listening to The Spice Guy. Oke guys, welcome back with me The Spice Guy. Kita kedatangan gimana nyebutnya ya? Senior. Waduh. Apa nyebutnya Kak? Dipanggil Kak lagi. Ya, sorry, nama. Abis bawaannya gimana gitu ya. Prima, welcome. Prima, ya. Udah datang ke sini. Makasih banyak. Sama-sama Fatih. Ini hari apa by the way? Hari Minggu. Nggak ada kegiatan ya? Nggak ada. Khusus datang ke sini. Tadinya ngajakin pagi kan? Iya. Aku kayak mikir pagi, hari Minggu, nanti ini siang aja gimana Fatih? Aku lihat statusnya lagi main tenis apa main bulu tangkis tadi ya pagi itu ya? kemarin. Itu kemarin. Kemarin sore. Oh, kirain tadi pagi main dulu gitu. Baru bangun tadi jam 10 lah. Prima sendiri sebenarnya dulunya adalah seorang presenter. Sebutnya aku nanya takut salah gitu loh. Kadang apa sih bedanya tuh presenter, host TV, terus apalagi sih lalalanya itu? Iya, host, news anchor, sportcaster. Oke. Coba dong buat yang awam nih jelasin tuh beda-bedanya apa sih? Kalau aku kan di jurnalis ya kan. Sebagai jurnalis mulainya dari reporter. Ngeliput-ngeliput. Yang kan, suka ini jalanan macet nih. Terus lagi apa misalnya ada kebakaran, demo. Itu namanya? Reporter. Oke. Ya, jadi kita memberikan laporan langsung dari lapangan. Abis itu bisa jenjang karirnya jadi masuk ke studio tuh jadi presenter. Oh, dari orang lapangan jadi dari di kantor. Tapi sebelum masuk ke kantor, masuk ke studio itu memang harus dari lapangan. Harus. Ada nggak yang tiba-tiba langsung di dalam gitu? Itu mungkin kalau host-host gosip, host-host apa gitu kan bisa. Cuman kalau di TV itu news anchor karena dia harus punya feel gimana kalau kita di lapangan. Harus begitu ya. Jadi semua ada jenjang karirnya pasti dari situ. Oke, kebayang. Udah jadi news presenter, terus juga jadi sportcaster juga, kan ada program sportnya juga olahraga. Bawain juga kayak Kabar Arena gitu-gitu. Kabar Arena tuh apa tuh? Jadi Kabar Arena tuh kayak Salam Sport One, pokoknya berita olahraga semua. Berarti di stasiun TV mana? Di TV One. Di TV One. Oh, tagline-nya apa? Emang beda ya? Memang beda ya? Apa sih? TV One memang beda, tapi udah enggak, sekarang udah ganti. Apaan? Sekarang udah ganti deh pokoknya. Oh gitu. Dulu aku jadi ingat sih punya mantan orang TV One sih kerjanya. Siapa dia namanya? reporter juga. Namanya siapa ya? Nggak tahu ya. Kenal nggak sih namanya kalau nggak salah? Siapa? Kalau nggak salah. Dulu. Aku masuk sih 2017. Iya. Dia kenapa jadi bahas mantan gue ya? Iya. Oke. Ini gitu, jadi presenter gitu. Terus ya udah jalan tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah mau di TV udah mau 7 tahun, kurang dikit lagi gitu. 7 tahun. Sebelumnya di Global TV. Emang tuh kayak cita-cita dari SMA sih. Global TV yang masih ada ya? Masih, dia kan grupnya MNC Group. Ada MNC, iNews, RCTI, sama apa ya satu lagi. Pokoknya ada dia 4 gitu. Oh gitu. MNC, iNews, Global TV sama RCTI. Jadi itu selama 7 tahun? Iya, jadi pertamanya di Global 2 tahun, habis itu lanjut ke TV One 7 tahunan, sebelumnya di radio juga setahun gitu. Jadi intinya sih kuliahnya pun S1, S2-nya tuh komunikasi. Oh gitu. Jadi basicnya tuh emang komunikasi, jadi moderator, jadi MC, jadi host. Udah gitu. 7 tahun, sebelum aku nanya kenapa berhenti, ingat kan kita ketemu di mana pertama kali? Walaupun nggak ketemu ya, jadi kita dalam satu ruangan, tapi aku tahu Prima di depan, aku di belakang gitu kan.
di acara workshop ya. Coach Yuzak kalau nggak salah ilmu keuangan. Ilmu keuangan kayak gitu. Itu kita udah chattingan tuh. Cuman aku kayak masih kayak aduh nggak enak ya nyamperinnya gitu kan. Jangan-jangan engahnya tuh berarti gara-gara hostnya MC-nya yang Mas Bayu nyebutin Exactly. ini Mama Roti ini ownernya. Dia ngomong aduh gue takut nih ada senior di sini kan gitu. Ingat gak dia ngomong gitu kan. Dia kayaknya udah jiper duluan kayaknya. Tapi bener gak sih sebagai seorang presenter tuh bisa melihat gitu loh. Contoh nih misalkan udah sempet nonton dong podcastnya Spice Guy kan. Kira-kira apa saran atau hal-hal yang bisa diperbaiki? Astagfirullahaladzim, disuruh ngasih masukan dong. Serius gak apa-apa, beneran. Tapi aku emang gak ada background presenter ya, aku gak kuliah jurusan komunikasi atau apa, emang kayak simply suka. Dulu aku inget banget sama temen tuh, dulu kita beli mic yang kayak 10.000, terus ngerekam tapi gak video gitu ya, ngerekam terus kita ngoceh-ngoceh, ujung-ujungnya gak diupload sih. Buat latihan ya? Iya dulu banget gitu, dan sekarang pas udah ada dananya, oke deh kita bikin deh podcast beneran kayak gitu. Nah jadi tolong dong saran dan masukan. Waduh, udah langsung saran masukan. Ini padahal aku baru pertama kali loh jadi narasumber podcast sebagai CEO Mama Roti gitu kan. Ini baru pertama kalinya. Ini cakep tuh, Mama Roti. Mama Roti. Berarti harusnya Mama Prima dong. Ini juga gak sengaja kok punya brand ini. Gak sengaja? Gak sengaja, maksudnya nyari namanya. Nyari namanya ya. Oke, sabar, kita hold dulu. Tolong berikan saran dan masukan dulu. Aku harus gimana jadi presenter yang bagus nih? Jangan banyak-banyak, sedikit aja. I think udah bagus karena udah banyak banget narsum-narsumnya yang diundang. Terus rutin, continuity. Intinya kalau menurut aku kesuksesan itu kan pokoknya jalan aja dari berdasarkan padahal yang paling tahu kita tuh sih kita. Aku yakin pasti Fatih udah self evaluationnya pasti udah banyak kan. Tahu lah, cuman pasti. Ngerasa ini gimana ya, ini gimana. Kadang masukan dari orang belum tentu benar karena kan subjektif banget gitu kan. Apalagi baru kenal apa segala macam terus tiba-tiba ngasih masukan gimana. Kalau menurut aku dilanjutin udah bagus banget gitu. Karena kita nggak tahu nih kapan kita boomnya segala macam. Itu tuh yang penting sebenarnya suka. Terus kayak emang bener-bener passionate, emang ngerasa ini kayak jadi yang paling penting kayaknya reasonnya sih, tujuannya mau apa yang didapat. Jadi kalau dari niat, paling yang pertama kali benerin tuh menurut aku yang di make sure harus niatnya kan nggak tahu nih niat tiap orang apa gitu. Betul. Nah dari niat itu sih yang bisa ngebawa besarnya sesuatu gitu. Jadi nggak kita tergantung harus aduh kalau viewsnya dikit atau apa terus aduh jadi sedih, jadi down apa gitu. Tapi kalau emang suka, emang ngerasa itu mah bonus aja segala macam. Jadi kayak seneng atau enggaknya kita tuh tergantung kita mikirnya gimana gitu. Itu aja sih paling. Gitu ya. Kalau technically sih semuanya pasti bisa dipelajarin kan. Apa ya? Sekarang mau belajar apa aja tuh bisa. Yang penting mau aja gitu kan. Thank you banget nasihatnya. Udah kayak siapa yang kasih nasihat. Tapi tadi sempat bilang ini sebutnya podcast atau wawancara pertama kali sebagai CEO Mama Roti. Dulunya sebagai presenter. Dulunya aku yang jadi host. Dulu yang nanya kan? Aku yang tanya-tanya. Oke. Nanya orang. Kita fast forward gitu ya. Kenapa dari presenter terus membuat usaha ini? Ini gimana? Resign dulu, vakum, baru usaha, atau emang usaha sambil kerja terus resign? Yang benar gimana? Nah ini sebenarnya banyak yang belum tahu. Kadang tuh di sosmed kayak nanya udah married belum gitu kan. Sebenarnya di poin itu tuh aku udah married gitu. Aku tuh pas waktu jadi reporter itu. Maksudnya ya jadi aku tuh married umur 23 atau 24 gitu. Oke, muda ya. Masih muda ini. Now I'm 31. Serius? Iya 31. Aku pikir tuh 26 gitu loh. 31, kelahiran 93. Oke. Berarti 90 kan? 90. Gitu. Jadi banyak orang yang dikiranya tuh masih single aku tuh gitu. Padahal tuh udah married. Jadi awalnya tuh kenapa nyemplung ke sini? Karena suami waktu itu pecah kongsi. Sama partner bisnisnya, dia bikin brand yang mirip-mirip gitulah. Nah, rotinya Mexican Bun. Kayak Mama Roti ini sama persis nih. Tapi merek yang sebelumnya namanya itu dia jalanin 5 tahun udah 170 cabang waktu itu. Terus karena waktu dia masih bareng.
waktu sama partnernya yang lama, cuman partner yang lama tuh yang majority saham gitu. Dia minority. Habis itu akhirnya dia pecah kongsi. Ya udah, habis itu dari pecah kongsi dia kan mau bangun lagi kan. Akhirnya gimana nih gitu, udah pecah kongsi gitu. Akhirnya udah yuk aku bantuin lah. Jadi niatnya tadi bantuin suami aja. Nggak ada aku mau nyemplung atau ya udah, aku fokusnya kan kerjaan aku yang aku tahu hidup aku itu kan mengenai komunikasi. Nggak ada ke pabrik bikin roti, nepung-nepung gitu-gitu, ngantor gitu kan. Nggak ada gitu. Jadi tadinya tuh bantuin suami aja sebenarnya. Ya udah, misalnya pasti kan perlu biaya juga kan buat bangun pabrik segala macamnya gitu. Akhirnya udah bantu buat investasinya apa-apa. Kan aku misalnya ada kenalan lawyer apa segala macam buat perjanjian kerjasamanya. Terus kenalan kan pasti dari pekerjaan komunikasi ini kan pasti banyak gitu. Terus adalah teman yang jadi dia konsultan juga di bidang bisnis. Akhirnya dikasih, udah kita ketemuan. Terus gimana nih pengembangannya. Tadinya tuh dia nawarin aja nih kemitraan Mama Roti ke mitra-mitranya yang lama. Ayo buka dong Mama Roti gitu, buka dong gitu. Gak pakai biaya kemitraan apa, udah nih yang penting lo supply dari gue aja nih bahan bakunya gitu. Itu aja tuh perkembangannya cuma muter-muter udah berantakan gitu kan. Akhirnya pas karena ikut saran dari teman itu yang konsultan, akhirnya kita lewat pameran. Nah dari pameran itulah sekali pameran closing 20 mitra, 20 gitu. Pameran franchise. Pameran franchise. Oke, lumayan ya pameran franchise berarti dapat 20. Bisa dapat 20 sekali itu. Jadi jalannya tuh cepat, makanya ya alhamdulillah akhirnya dari situ ya setahun udah balik modal, udah ada profitnya, terus ya masuknya ya lebih besar 2 kali lipat kayak gitu. Akhirnya ya udah jalan. Awalnya tuh nggak expect. Cuman mau bantuin aja tadinya. Sekarang total udah berapa cabang? Sekitar 80-an something. Itu apa sih, franchise atau gimana? Jadi yang punyanya kita sendiri malah itu di bawah 5 lah. Yang punyanya Mama Roti yang sendiri. dipegang sendiri. Selebihnya kita fokus untuk kemitraan. Jadi kita fokusnya di produksi bahan baku. Udah habis itu mitra-mitra yang buka. Jadi kita tapi yang trainingin, terus sampai barang-barangnya apanya segala macam tuh udah dari kita. Karena dulunya tuh waktu suami masih, sebenarnya sih udah ex-husband. Jadi udah pisah ini ya? Baru banget. Terus usaha gimana? Tetap jalan berdua atau dipecah lagi? Enggak, tetap jalan berdua. Oh gitu. Makanya nih kayak waktu itu ini pelik ya kayaknya. Pelik ya. Jadi love life aku agak pelik kayaknya. Oke. Tapi ini menarik nih. Artinya gini ya. Di sini Prima nggak tidak menutup-nutupi gitu ya. Kita cerita, kita harus ambil pelajaran dan hikmahnya juga. Terus kayak karena kita sudah dewasa gitu ya, kita harus tahu gimana cara bersikap yang benar. Setuju ya? Oke. Nah, ini banyak banget yang bisa digali gitu ya. Makanya. Oke. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Aku bingung nih. Kita nggak akan nanya pasti alasan pisahnya kenapa, itu privacy masing-masing. Tapi kita akan tanya gimana cara membagi atau menjalankan bisnis setelah perceraian yang tetap dewasa dan tidak merusak bisnisnya itu sendiri. Tahu kan yang dulu sama siapa namanya? Iya. Aku nggak tahu sih, nggak ngikutin nggak sih? Awalnya aku nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Cuman aku jadi notice gara-garanya gini. Waktu itu aku ikut Idea Cloud Conference di Surabaya. Itu kan punyanya Pak Hermanto Tanoko gitu. Jadi aku tadi sempat jadi kayak online Zoom gitu. Jadi aku jadi narasumbernya, ceritain gimana sih bisnis bla bla bla. Akhirnya aku dari situ, dari narsum, habis itu tahu nih mereka punya banyak acara. Akhirnya ikut Idea Cloud Incubator. Habis ikut Idea Cloud Incubator, terus kan karena curious gitu ya, jadi banyak nanya tuh di kelas, ibaratnya jadi ketua kelasnya nih di kelas sesi itu. Terus sama coachnya, Prima ini yuk nanti ada acara di conference di Surabaya, bisa nggak jadi MC-nya gitu, sama moderator apa sama 2 hari. Akhirnya ketemulah di sana sama Pak Hermanto. Terus narsumnya kan ada Mbak Sandi Purnama sama Juragan 99 itu kan couple planner ya. Terus yang waktu di angkatan aku inkubator ada couple planner juga. Terus ada Mary Riana sama suaminya couple planner juga. Sedih banget aku sebenarnya. Sendiri enggak?
Apa waktu itu Sebenarnya gimana? couple, tapi mereka tuh kemana-mana tuh yang berdua gitu Banget, kan, banget oke. gitu kan. Terus kayak yang pakai baju samaan, yang kayak gitu-gitu. Iya, Terus iya. kayak sedih kok gue nggak gitu ya gitu. Walaupun sebenarnya jalan bisnisnya bareng. Cuma vibes-nya beda gitu, nggak gitu sedih kan, kayak baper lah, intinya baper. Terus pulang-pulang gitu, aku lupa gimana ceritanya. Terus ada yang ngomong soal nih pecah kongsi. Terus aku jadi emang iya gitu. Tadinya dari nggak tahu, sampai akhirnya kepoin tuh video-videonya. Terus kayak permasalahan mereka ada apa. Wah, huge ya ini, lebih besar dari masalah aku kayaknya gitu. Sampai dia pecah brand Indonesia Timur, Indonesia Barat yang megang siapa, sampai restrukturisasi bla 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 bla. Ribet banget itu. Terus di situ malah jadi bersyukur gitu. Ada juga yang ternyata lebih pelik dari aku gitu. Jadi kadang kita nggak bisa compare nasib kita. Si ini gini, si ini gini. Ya udah, jalan hidup orang tuh beda-beda gitu. Ada yang sweet banget, which is tapi kita juga nggak tahu di dalamnya gimana. Ada yang sampai berpisahnya, terus sampai pecah, bener-bener pecah gitu. Nah, aku waktu itu bingung nih gimana ya, apa keluar aja udah dari bisnis ini apa segala macam. Pasti ribut-ribut ada lah gitu. Akhirnya tapi sampai kita momen mendewasakan itu ketemu lah titiknya. Karena pacaran sama suami itu dari SMA kelas 2, pacaran yang lama nikahnya banget. Juga di atas 5 tahun, udah 7 tahunan. Di situ sebenarnya momen introspeksi diri sih semuanya, kan semuanya berproses gitu ya. Akhirnya ketika udah usiaku 30-an sekarang, terus suami masuk 35 gitu. Kayaknya ini udah sampai titik kita nggak bisa lari dari masalah, harus benar-benar duduk bareng, ini apa sih pelajarannya gitu. Terus ini mau gimana gitu. Jadi kita udah nggak di poin lo salah gue yang benar, lo pelaku gue korban gitu. Jadi lebih ke why this happen tuh, kayak oh ternyata kita dipertemukan karena ini gitu. Jadi poin ini sebenarnya kayak turning point buat kita masing-masing, tahu masalah trauma kita, mungkin punya masa lalu dengan keluarga, orang tua kayak gimana kita dibesarkan, itu kan membuat karakter diri kita gitu kan. Jadi mana sih program-program yang salah yang perlu dibenerin, yang diperbaikin. Akhirnya ya udah, kita tetap di bisnis bareng karena kita saling nguatin satu sama lain. Aku baiknya di mana, dia cocoknya megang di apanya gitu. Jadi nggak mungkin ini ibaratnya orang nikah tuh anaknya, terus anaknya dikorbanin gara-gara orang tuanya bertengkar, kan nggak oke juga gitu. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Udah, akhirnya sekarang ya udah, kita juga sama orang tua dari suami juga baik-baik, ada adiknya suami juga baik-baik, sama kayak ibaratnya ipar segala macam sih, kita masih ketemu, masih ngobrol-ngobrol segala macam. Jadi pamitnya juga baik-baik, lebih ke sebagai partner hidup. Kayaknya ada kriteria-kriteria yang udah nih, aku maunya yang kayak gini, dia maunya yang kayak gimana segala macam. Tapi kalau di bisnis, ayo kita sama-sama kembangin ini gitu sih. Bisa begitu ya? Ternyata bisa. Aku bingung ya, ini sebenarnya ini tahu, happy ending bisa. Apa enggak sebenarnya kalau kayak begini? Happy ending. Buat aku happy ending. Oke, karena semua diselesaikan dengan baik-baik dan ini anaknya tetap masih jalan. Benar. Dan itu beneran bisa tuh ngebagi-baginya, kayak kamu bagian ini, kamu bagian ini. Kita bisa, jadi kita nginep aja, misalnya ada pelatihan, aku sama dia sama adik ipar gitu ya, kesana gitu, bertiga masih jalan, ya udah kita jalan bareng, makan, ngobrol bareng, semeja, semobil, cuman nggak sekamar aja gitu, gitu, masih bisa kita ngobrol, discuss di kantor sama tim. Mungkin belum banyak tim yang tahu, mungkin tim produksi belum tahu, baru yang di atas aja, karena emang akte cerainya pun belum keluar. Baru banget ini berarti. Baru kayak mungkin seminggu atau 2 minggu lalu tuh baru sidang gitu. Kan lama tuh, harus 4 kali kan.
sidang cuma sekali karena pakai ada lawyer kan. Ada lawyer. Jadi nggak pakai sidang mediasi, langsung sidang pembuktian, besoknya putusan. Dari putusan itu sampai ke akte cerainya terbit itu paling lama 2 bulan katanya. Tahu nggak fun fact? Aku juga pernah cerai. Oh gitu. Jadi relate ya. Aku pernah juga gitu. Dulu nikahnya lebih cepat lagi malah 4 bulan. 4 bulan. Gila gak tuh? Cepet banget. Jadi kita nikah 4 bulan terus pisah tapi belum ada anak waktu itu. Untungnya itu sama belum ada anak. Anaknya ini sih. Anak ini. Tapi ya udahlah, emang ya udah tuh kan masa lalu. Hopefully dapat jalan yang Prima inginkan ya ke depannya. Tapi at least gini, ini kalau ngomongin bisnis gitu kan ya, ini kan menyangkut hajat hidup orang lain juga kan. Total karyawan udah berapa? Di produksi sama head office yaitu ya more than 20 lah. Nah bayangin kalau ribut terus 20 orang ini gimana, belum sama keluarga-keluarganya, betul ya gitu. Itu baru yang di head office, belum yang franchisor, yang iya, franchise itu. Misalnya tokonya ada 80. Oh iya, belum yang lain. Minimal karyawannya 2. Benar. Iya kan? Ya terus misalnya tiba-tiba brandnya tutup terus atau gimana segala macam. Iya, jangan. Kok kalau kayak gitu, ini sorry ya, aku jadi mikir ya. Kalau suatu saat aku mau ngambil franchise bisnis gitu ya, kayak aku harus ada background check gitu gak sih? Due diligence gitu. Cari nih foundernya suami istri bukan? Takutnya kalau mereka cerai suatu saat, bisnisnya gimana nasibnya? Jadi mikir ke situ, tau gak sih? Sebenarnya kalau pecah kongsi tuh di dunia bisnis tuh udah banyak banget kan kasusnya gitu. Kayak sekarang tiba-tiba kan kita sebut merek, ternyata kan pecah kongsi juga tuh. Oh ya? Sama yang satunya lagi. Oh gitu. Kan di Bali itu. Itu yang rame-rame itu ya kemarin ya kasusnya? Iya, pecah kongsi juga. Terus jadi ganti brand apa-apa segala macem. Oke. Nggak harus suami istri. Benar. Mereka pun cewek-cewek pecah kongsi. Benar. Gitu kan. Bisa ribut juga dong. Bisa ribut juga gitu. Oke. Jadi ada resiko-resiko memang gitu kan. Which is suami juga sebelumnya kan sama ex partnernya juga kan pecah juga. Pecah kongsi akhirnya, tapi pasti ada tetap yang ngejalanin kan. Yes. Itu akhirnya belongs to siapa atau gimana, nggak langsung tiba-tiba jelek. Pasti ya pada saat itu melewati masa itu tuh yang emang agak-agak sulit sih. Kayak aku waktu itu tau nggak pelariannya ngapain? Apa? Install Tinder. Apa? Install Tinder. Alhamdulillah kalau aku tuh anaknya kayaknya ya nggak bisa ini connect sama orang dari online. Oh nggak bisa, harus ketemu. Harus mesti kenalan sama orang terus ngajakin ketemu gitu. Nggak bisa, kayaknya harus dari yang temen, dari yang kenal, dikenalin atau tahu nih backgroundnya apa. Nggak bisa random gitu ya? Random gitu nggak bisa. Iya. Oh jadi ke Tinder ya? Iya dulu ke Tinder kayak gitu kan. Ya gitulah sampai install Tinder Premium. Kita bukan aib kayaknya di podcast kali ini gitu kan. Gitu. Oke. Let's skip that gitu ya. Pasti ada momen-momen kayak nyarinya kemana nih arahnya, tapi kan tuh karena mungkin ada something yang kosong yang perlu diisi gitu. Nah kalau aku tuh jatuhnya lebih ke waktu itu aku udah bingung sama hidup aku gitu. Kenapa ya karir aku perasaan tuh kayak baik-baik aja pas segala macam, everything's fine, good gitu. Tapi aku nggak ngerasa fulfill nih di dalam hubungan aku gitu. Yep. Akhirnya aku sampai ke psikolog. Tadinya takut banget mau ke psikolog tuh. Kayaknya tuh ke psikolog, aduh gue harus mengungkapkan semua aib-aib gue nih gitu kan. Terus bisa dipercaya gak nih psikolognya apa gitu kan. Sampai akhirnya datang ke psikolog cerita gini gitu. Cuma pertanyaannya cuma satu doang dan itu pertanyaan itu ngejawab semuanya. Apa tuh? Prima deket gak sama mama? Mama? Sama mamahnya gitu, mama. Mama kan bukan mama mertua. Mamahku gitu. Enggak sih, biasa aja gitu. Sama papa enggak juga, biasa aja gitu. Itu masalahnya. Kok jadi ke situ? Cuma gitu doang. Terus? Jadi makanya nanti Prima kalau punya anak nanti pokoknya sampai usia belasan itu harus deket banget sama orang tuanya. Jadi kayak ibaratnya tuh tangki cintanya tuh kosong. Nah tangki cinta seorang kosong itu, jadi kalau kita kan ibaratnya waktu kecil berharga atau enggaknya diri kita tuh kan dari
caregiver kita, orang tua kita atau siapapun yang ngasuh kita. Mhm. Mereka kayak sayang gak sih sama kita, kayak kita ngerasa dicintain gak, Iya. ngerasa dilindungi gak, ngerasa ini gak, apa segala macam. Nah kalau kebutuhan-kebutuhan dasar affection, love itu segala macam gak didapat waktu kecil atau ada trauma-trauma apa, itu akan relate ke ketika kita udah dewasa. Jadi that's why misalnya kita ngelihat ada orang, kenapa sih tuh ada maunya di KDRT sampai berkali-kali kok nggak ini gitu. Ada yang kok dia punya pasangan selingkuh mulu, yang ini kedua caranya selingkuh lagi apa gitu ya. Jadi tuh semua ada patternnya. Nah pattern itu bisa dipelajari. Itu ada cause and effect-nya. Jadi sebenarnya siapa pasangan kita atau siapa teman kita, siapa orang terdekat kita, pekerjaan kita apa segala macam, itu hanya reflection apa yang deep down di dalam diri kita. Berarti Prima sama orang tua dulu nggak dekat? Dulu nggak dekat gitu. Jadi kayak langsung sedih kayak, kenapa sih harus kayak gitu, jadinya ke reflect tuh ke pasangan gitu. Jadi dapat pasangan yang kayak gimana, kita nyari pasangan yang kayak gimana. Jadi tuh semua tuh kayak ternyata kita cuma ngomong, pokoknya gue nggak mau ya kayak orang tua gue ntar kalau jadi orang tua harus gini, gue nggak boleh gini anak gue. Itu kan secara sadar. Tapi ada di alam bawah sadar tuh yang nggak semudah itu ngebenerin pikiran kita tuh harus ada. Ketika luka tuh masih terbuka, kita pun nggak sadar punya luka itu, ya ibaratnya lukanya tambah besar. Akhirnya ngobatinnya pun juga sakit, perlu waktu kan. Jadi nggak mungkin kita ngobatin cuma datang sekali konsul atau apa langsung semua masalah 10-20 tahun itu hilang begitu saja. Jadi pelan-pelan. Iya lagi relate ya. Oke, kebayang. Tuh, jadi itu semuanya berhubungan, kita ketemu partner bisnis siapa, kita apa segala macam. Jadi kalau kitanya udah sadar, semakin conscious dengan cara kita berpikir, cara kita bereaksi, menganalisa setiap tindak tanduk kita segala macam, itu sebenarnya dari kitanya semakin healed, semakin baik juga nanti ke depannya. Tapi Prima pernah ini nggak? Kan itu kan psikolog beda Kalau lagi. psikiater tuh kok nggak salah sih ya sampai minum obat. Tapi kalau psikolog curhat aja ngobrol. Jadi berlanjut dari psikolog, abis itu ke ada life coach, ikut program-program seminar apa, terus one on one kayak ada hipnoterapi. Nah, aku baru nanya itu hipnoterapi. Udah juga. Memaafkan diri apa sih namanya istilahnya? Self forgiveness apa kayak gitu-gitu. Iya. Itu udah ngelaluin semua. Jadi meditasi ada self forgiveness, terus kita misalnya higher self, terus maafin orang lain juga segala macam. Itu udah semua tuh. Udah, terus sampai ya ke konseling pernikahan yang sama suami juga, terus habis itu sampai ke feng shui, human design, astrologi. Dihabek semuanya tuh. Iya, jadi itu semakin pas tahu ini kayak out of nowhere aja. Jadi penasaran ini. Jadi belajar kayak terus ya. mencari jawaban gitu, mencari jawaban untuk mengenali diri. Ternyata pekerjaanku yang lalu pun itu adalah reflection dari fear-nya aku. Pekerjaanku sebagai jurnalis. Apa ngaruhnya? Karena dulu misalnya aku nggak tahu nih, aku berharga nggak sih, aku ini nggak sih. Jadi aku ngerasa dunia itu bukan tempat yang aman buat aku. Aku nggak bisa. Jadi ada satu kata-kata aku yang kenapa emangnya kalau orang nanya aku nggak takut ngerepotin orang. Emang siapa yang bilang kamu ngerepotin? Jadi misalnya kayak contoh cuma hal kecil, misalnya kayak dulu orang tua gimana nih ke kita, misalnya nih kita minta jemput tiba-tiba orang tua marah gitu. Orang tua ini pulang aja sendiri ini kayak. Iya. Aduh berarti gue ngerepotin ya. Oh relate ya ke situ ya. Terus misalnya bayarannya mahal gini, udah deh aku bayaran sendiri. Jadi kayak ngerasa gue bebanin orang ya gitu. Nah jadi tuh kayak pengen gue harus mandiri. Terus kayak bener gak sih gue tuh berharga gak sih gitu, gue disupport gak sih. Jadi pilihannya tuh ternyata kalau orang kayak gitu cuma dua, dia high achiever atau enggak dia jadi bandel, which is dua-duanya gak bagus. Even high achiever pun gak bagus. Iya gak bagus. Kan jadinya jadi apa sih, bisa mungkin restless, jarang istirahat. Jadi kayaknya gue harus terus nih, ngebuktiin terus atau harus. Mungkin kalau dengan di depan layar jadi ngerasa gue kelihatan pintar, gue kelihatan cantik, orang banyak yang suka sama gue, apa segala macem. Karena cara kita menilai diri kita waktu kecil kan berdasarkan orang lain suka apa enggak, sayang apa enggak, di bagaimana orang menilai kita. Nah setelah sampai poinnya udah healed itulah, disadarkan itu, oh iya ternyata berdasarkan fear aja selama ini hidup. Nyari pasangan juga gitu. Gitu yang aku kan bisa profit diri aku segala macem. Mungkin takut pasangan nanti
nggak bisa provide segala macam, jadi gue harus bisa provide sendiri, nyari pasangan yang gue misalnya biasa aja segala macam, jadi kalau dia sampai ngapa-ngapain gue nggak sakit-sakit hati banget. Jadi itu semua terrefleksi sebenarnya secara kita nggak sadar pilihan-pilihan kita itu. Ini aku thank you banget loh. Aku jadi sadar beberapa hal juga yang berhubungan dengan masa lalu aku juga gitu. Jadi kayaknya oh iya ya, make sense ya gitu ya. Tapi dari sekian banyak ikut konseling, ilmu dan lain-lain itu, akhirnya sudah menemukankah apa sebutnya, solusinya kah atau bakal gimana ke depannya? Jadi sekarang kayak oke, aku nggak mau hidup dalam rasa takut yang fear based me, tapi mau dalam kesadaran tuh vibrasinya love gitu. Jadi ngerasa juga oh iya ya ternyata aku udah nggak perlu lagi nggak ngerasa perlu di depan TV, nggak perlu ngerasa dinilai cantik, dinilai apa. Aku nggak dilihat orang pun aku udah sayang kok sama diri aku. Jadi mulai punya kesadaran itu. Jadi bisa istirahat, nggak harus yang abis kerja ngurusin bisnis terus ada apa segala macam. Dulu tuh benar-benar out and about banget, sosialnya jalan, apanya olahraganya apa segala macam. Kayaknya aktif banget sampai istirahatnya kurang. Jadi kayak self sabotage ke diri sendiri. Kalau sekarang tuh jadi lebih calm. Aku nggak harus sibuk-sibuk banget. Aku harus balance, harus cukup istirahat, harus sayang sama diri aku sendiri. Jadi punya kan dari dulu kan aku pasti punya pasangan, nggak pernah jomblo. Jadi tuh ibaratnya sekarang tuh momen dulu tuh saking takutnya artinya sendiri. Kayaknya harus ada orang lain sama aku. Kalau enggak aku nggak ngerasa dicintain. Mau orangnya kayak gimana mungkin nggak sesuai apa segala macam, nggak apa-apa deh. Yang penting aku nggak sendiri. Kalau sekarang enggak, kalau misalnya nggak sesuai ini enggak, aku udah punya ininya enggak gitu. Jadi sendiri aku nggak apa-apa. Aku udah sayang sama diri aku nggak perlu disayangin sama orang lain gitu. Maksudnya nggak harus aku mengisi kekosongan aku dengan nyari orang di luar. Aku yang harus ngisi diri aku sendiri dulu. Aku yang harus sadar sayang sama diri aku sendiri dulu. Baru ada orang yang benar-benar bisa saling jadi partner, bukan dia sebagai alat buat ngisi kekosongan aku gitu. Kalau ada orang yang kira-kira punya masalah juga nih, entah pernikahan atau masa lalunya, trauma dan lain-lain, Prima ngerekomendasiin orang itu ngapain atau kemana mungkin? Kan tadi udah cobain banyak tuh. Apakah langsung aja ke sini misalkan atau ke sini? Rekomendasinya kemana? Jadi tiap orang pasti ketemunya tuh beda-beda ya. Tapi yang penting tuh pertama kayak sadar dulu kayak there's something wrong. Iya. Jadi pas kita udah mikir kenapa ya kok kayak gue maunya nggak kayak gini, tapi kok kayak gini ya hasilnya. Yang penting tuh sadar dulu mempertanyakan itu. Nggak yang kayak cuman nganggep diri kita sebagai korban aja. Misalnya orang tua gue gini, harusnya nggak gini, pasti ada blaming. Ketika kita udah take our power back, jadi kayak udah nggak nyalahin orang lagi, udah bener bisa acceptance. Terus oke, mau siapapun ngelukain kita, jangan berharap orang itu yang nyembuhin. Itu tanggung jawab diri kita buat nyembuhin diri kita sendiri gitu. Pertama harus dari healing journey itu sih, sampai nanti mungkin bisa ke spiritual, bisa ibadahnya, bisa apa segala macam, mempertanyakan hal-hal yang lebih besar tentang jati diri kita. Tapi awalnya pasti dari nyembuhin dulu. Nyembuhin itu banyak caranya, mau sendiri kah atau dengan mentor kah gitu. Maksudnya tuh kemana? Bisa kalau aku kan ke psikolog, terus konseling pernikahan misalnya. Psikolog juga kan psikolog macam-macam. Psikolognya yang terkait dengan hubungan, relationship. Biasanya sih semua masalah itu akarnya adalah childhood trauma. Trauma masa lalu waktu anak-anak. Itu biasanya yang terrefleksi ketika udah dewasa. Intinya sih dari psikolog dulu sih. Jadi dari tadi udah coba psikolog sampai life coach, hipnoterapi, terus konseling pernikahan, feng shui, astrologi, terus apalagi tuh? Human design. Banyak banget. Nah, dari itu semua yang rekomen tetap psikolog. Pokoknya yang berkaitan dengan healing, itu adalah psikolog bisa, dengan meditasi bisa, yoga bisa, dengan hipnoterapi bisa.
Kalau aku sih paralel, cuman Semuanya pertama, dicoba. jadi nggak abis ini tuh selesai berhenti, Iya, abis iya. psikolognya misalnya masih jalan, aku tetap nambah lagi yang Kayak yang lain, lain. apa ngerasa perlu. Jadi menurutku saling melengkapi. Oke. Gitu. Kebayang, jadi saling melengkapi. Tapi kalau orang dengan budget terbatas, ada pilih satu sesi. aja. Kalau nggak mau misalnya yang langsung one on one, itu kan kayak namanya private pasti lebih mahal. Iya. Hipnoterapi tuh ada loh yang di kelas gitu, kayak ber-20 orang, terus diterangin dulu apa sih conscious, unconscious, bla bla bla. Terus hipnoterapi bareng-bareng ada. Psikolog itu ada namanya life coach, dia juga ada sesi-sesinya, sesi ngebahas inner child apa, ada Zoom itu ratusan ribu dan nggak nyampe 500.000 misalnya. Itu juga ada. Jadi kalau low budget dengan budgetnya 300.000, 400.000, 500.000 itu dengan yang group class itu. Group class. Group class itu. Tapi otomatis ya jadi saling denger kan ya. Tapi orang-orang di situ kan orang-orang yang saling suportif ya. Iya pastinya. Jadi kita udah berada di lingkungan yang kita sama-sama aman nih. Iya. Itu benar-benar kaget waktu itu di hipnoterapi ya, ada yang sampai nangis-nangis, ngejerit-jerit sampai kayak orang kayak suara kuntilanak di film-film horor gitu, sampai teriak-teriak segala macam. Kayak ya ampun, terus kayak masalahnya berat banget ya. Tuh ngerasa kayak aduh itu gitu, ternyata aku nggak terlalu gimana ya, ada yang masalahnya lebih berat. Jadi kadang dengan melihat adanya juga orang lain juga itu kita ngerasa nggak sendirian. Semua orang tuh sama, lo punya masalah, bukan kamu aja gitu loh. Jadi yang tadinya kita kayaknya sedih banget, dengan adanya mereka tuh malah ya orang lain juga punya masalah ya, masalah orang ternyata beda-beda ya. Ada yang masanya ini itu, tapi ya kita nggak bisa compare, cuman kita lebih bersyukur aja jadinya. Tau nggak fun fact? Aku certified hypnotherapist. Oh my god. Udah lama tapi, jadi aku udah nggak menjalani profesi itu lagi dulu. Tapi ya masih ngerti lah ilmunya lah gitu. Just fun fact aja. Gak sengaja mulu ya dari tadi ya, sama-sama cerai, ngebahas hipnoterapi juga sama-sama business owner. Ya karena kita juga nggak tahu, maksudnya orang yang tahu sekarang nih gini nih, tapi kalian nggak tahu masa lalu aku gimana gitu. Jadi ya nggak apa, sedikit-sedikit dikeluarin gitu. Iya, sekarang kadang kalau kita ngomongin bisnis aja, oke, ya udah bisnis, it is what it is gitu. Cuman the story behind that-nya tiap orang tuh yang beda-beda. Gitu. Nah, dari Prima Counseling dan lain-lain sudah menemukan anggaplah jati dirinya atau solusinya atau polanya atau apapun itu. Sekarang reflect ke bisnisnya jadi apa? Tadi kan bilangnya katanya aku nggak mau capek sekarang. Nah, apakah dengan ayo deh aku jadi hire misal hire asisten atau hire C-level apa biar dia take that position sehingga aku bisa lebih santai. Aku mentranslate-nya seperti itu. Actualnya seperti apa? Jadi ketika aku mau decide ya, kenapa sih mau terjun 100% akhirnya di bisnis. Ada momen mungkin kalau ada teman-teman juga yang relate gitu ya. Biasanya memang ada transisi hidup tuh di usia 30 tahun above gitu. Kita merefleksi hidup ke belakang kan. Akhirnya aku merasa waktu itu apakah pekerjaan ini mau aku lanjutin terus gitu. Kayak mikir lagi yang 10 tahun ke depan mau gimana. Nanti kan mau punya anak, pengen berkeluarga, apakah masih pengen kerja yang 9 to 5 all the time. Terus ngereflek lagi, ini udah 2 kali pemilu nih. Aku ternyata di TV One kayaknya kan ngebahas politik terus. Aku gak ada deh intensi mau ke sana. Terus ngapain lagi aku mempelajari hal yang gak mau aku nanti gak punya masa depan ke arah sana. Politik maksudnya kalau di TV One itu kan ngebahasnya kriminal, politik dan lain-lain. Sedangkan waktu itu aku udah ngebahas masuk ke bisnis. Terus di feed IG aku itu muncul namanya Pak Lo Heng Ho. Ngebahas saham. Intinya aku udah tahu nih cara menghasilkan uang. Uang ini mau diapain? Ternyata uang sebanyak apapun akan habis-habis aja karena gaya hidup, tuntutan hidup, kebutuhan tuh naik terus menyesuaikan. Akhirnya gimana sih caranya biar uang yang kerja buat kita. Nah ketemulah sosoknya Pak Lo Heng Ho. Jadi Prima invest di saham? Belum. Aku baru tertarik. Terus aku ngeliat Pak Lo ini tuh humble banget ya. Dia benar-benar yang gak bermewah-mewahan. Dia cerita, aku gak punya karyawan, gak punya kantor, gak punya atasan, gak punya klien. Bisa aku mau hidup 2 bulan di Jepang, 2 bulan di Europe, 2 bulan di mana, itu kayak suka-suka dia aja. Ternyata dia backgroundnya dari banker, habis itu dia fokus di saham, jadi kayak Warren Buffett-nya Indonesia.
pengen deh suatu saat nanti seperti itu, tapi kan pasti ngumpulin Oh. duitnya harus dari bisnis nih. Mhm. Bisnis ini growth sampai akhirnya kita masuk ke dari diagram bisnis owner. Bisnis kan ada dividen, ada bagi hasil segala macam. Uangnya mau diapain? Oh berarti kan harus invest kemana gitu kan. Jadi udah mulai ke arah-arah sana mikirnya. Oke, kebayang. Ternyata Pak Lo ini dia caranya menilai bisnis bukan dari grafik-grafik gitu kan. Dia harus kayak ngerti ini bisnis Iya. ini ownernya siapa, foundersnya siapa, karakter orangnya gimana, track recordnya gimana, laporan keuangannya gimana. Relate nih berarti gue nyemplung di bisnis ini gitu. Kalau saham tuh bukan ngelihat apa namanya lilin Mhm. yang chartnya itu Yes, kan lilin, naiknya. terus apalagi ada yang nonton ini nggak sih Benix? Belum. Belum ya, Benix tuh ngejelasin tuh dia tipikalnya yang maksudnya agree lah. Jadi kita investasi bukan pemain judi. Bener. Kalau ngeliat grafik-grafik seperti itu nggak jelas gitu kan. Tapi kan kalau investasi kan yang benar tadi, lihat dulu ini punya siapa, backgroundnya seperti apa, bisnisnya fundamental dan lain-lain kayak gitu kan. Ya agree sih. Oke, berarti Jadi dari situ. lanjut lagi, silakan. Jadi dari situ, oke, berarti aku harus justru invest waktu aku benar-benar di bisnis. Karena untuk mempelajari itu kan gak gampang. Dan benar pas udah shifting dari yang tadinya ngantor terus nyemplung ke bisnis, itu beda banget, totally different. Yang benar-benar bisa migrain, bisa benar-benar sakit di pundak dan nyut ke kepala itu baru pas di bisnis. Oke, sakitnya apa aja? Catat ya langsung. Beneran itu di bisnis. Terutama pas ngebahas finance. Aku beberapa kali ikut kelas finance. Itu aku kira pas pertama itu mungkin gue kurang tidur kali ya atau apa. Sampai ikut beberapa kali kelas yang beda-beda. Sama terus sakit juga. Oh gue pas ngebahas finance kepala gue cenut-cenut. Sampai minum. Kenapa ya kok tiba-tiba perut mual-mual terus di kepala. Karena kalau misalnya sebagai kita profesional, itu sampai di kantor tuh sebenarnya istilahnya sampai bosen ya. Sampai bener-bener kayak rutinitas yang oke, itu kayak ini bisa deh kayak dikerjain semua orang, kayak perlu challenge gitu. Kalau misalnya aku megang di program investigasi atau yang in depth, itu aku tertantang banget karena harus nyari solusi gimana nih biar bisa dapat gitu kan. Tapi kalau liputan yang hari-hari itu kan kayak berita ngedit bla 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 bla, itu kayak sesuatu yang udah tahu resepnya, cuman diaplikasikan ke berbagai narasi yang berbeda-beda. Dan itu ya. bikin jenuh kan. Nah giliran di bisnis itu kita semuanya dari produksinya, terus stoknya gimana, terus karyawannya, marketingnya apa segala macam, finance-nya segala macam. Which is dulu finance tuh yang paling aku hindari gitu, dari sekolah tuh malas banget bahas ekonomi gitu kan segala macam. Di sini ternyata paling penting itu adalah finance-nya bisnis mau kayak gimana. Kalau finance-nya bocor segala macam nih, mau omset berapapun bisa-bisa nggak ada hasilnya atau salah ngambil strategi segala macam tuh di finance gitu. Itu jadi benar-benar kalau kerja mungkin pulang kantor dulu nggak ada PR, atau PR-nya ya cuman nggak gimana banget lah, karena kita mentalnya kan nanti akhir bulan dapat gaji. Oke, gue kerja gini-gini. Kalau ini dapat duit, tanggung jawabnya harus mau bayar ini, duit masih ada nggak gini-gini, terus ini growth-nya kemana. Sekarang udah mikirnya kayak ternyata harus bikin projection ya, bikin budgeting ya, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ngebedahnya gimana. Salah ngambil langkah dikit, arahnya udah beda banget. Ibarat orang berlayar, cuman beda berapa derajat kan nyampenya bisa beda gitu kan. Betul. Dulu mungkin kita kerja cuman kayaknya ntar karir gue gini, udah angan-angan aja kan di nggak ada hal yang kita investin. Kalau ini kan mau bikin planning ke depan seperti apa, berarti harus ada dana yang disiapin, anggarannya mau dikemanain, realisasinya gimana. Nah itu sih, jadi kayak bener-bener nih sekarang mungkin berapa bulan belajar terus buat mikir nanti ke depannya mau kemana. Jadi ibaratnya walaupun gak ke kantor tiap hari, mungkin Senin Jumat ke kantor, selebihnya mungkin nanti ada mentoring, ada sesi ketemu klien atau apa, nyari R&D segala macam, waktunya lebih fleksibel. Tapi pikirannya tuh yang gak berhenti. Itu bedanya sih. Jadi kalau yang ngira jadi business owner tuh gampang ya. Mungkin gampang buat yang udah perusahaannya udah 10 gitu, udah gak tahu deh, mungkin udah cincai lah gitu. Waktu di awal itu strugglingnya benar-benar mentality sih. Jadi aku tuh kayak turbulensinya ya ngerasanya. Moodnya tuh sehari-hari tuh bisa kayak tiba-tiba swing banget ya. Tiba-tiba keinget ini, aduh ini belum, ini gimana ya, ini gimana ya. Karena kita kompleks banget kan.
Gimana kalau Fatih sendiri kan juga udah jalan lebih lama dari 2016. Setuju, kadang ada fasenya kita kayak chill gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi ada fasenya kayak, aduh ini pusingnya kenapa datang berbarengan misalkan kan, harus ini gitu kan. Tahu nggak sih, aku tuh aku ada suplemen yang aku minum, namanya ashwagandha. Oh iya, tahu. Ashwagandha. Iya. Itu tuh kan bikin kita relax. Aku hampir keselip tadi ngomong ashwagandha. Ashwagandha. Ada juga melatonin atau apa gitu Iya, kan. kayak gitu. Itu herbal ya by the way ya, jadi tidak ilegal gitu ya. Itu aku mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali gitu ya. Kalau pada saat membutuhkan tuh aku minum itu gitu. Karena kalau enggak kita kayak stres gitu kan. Nah kita minum itu tuh biar bikin kita tuh fokus, bikin kita tuh kayak dengan segala macam pikiran itu kita lebih apa ya, lebih tenang gitu lah. Karena kalau kita nggak tenang, panik dan mikirnya gerasak gerusuk nggak beres. Tapi poinnya adalah memang betul kita namanya pengusaha itu ada yang harus dipikirkan. Kecuali levelnya tadi ya yang udah perusahaannya banyak dan lain-lain. Walaupun kita nggak tahu ya, jangan lebih pusing. Mungkin lebih pusing ya, levelnya beda. Iya, kayak mungkin dulu kita waktu masih karyawan lihat orang bisnis, dia enak, pas dijalanin ternyata kan benar. Enggak. Terus kita mikir yang punya perusahaan 10 kayaknya dia mah enak, perusahaannya udah jalan semua, udah ada orangnya. Iya. Padahal kita belum nyampe sana. Tahu, betul, setuju, pas kesana nggak taunya mungkin lebih pusing lagi. Iya. Paham. Ya sama sih, relate sih. Jadi kalau kayak aku sekarang lagi pusing regulasi. Kita bahas nih, pusingnya apa aja? Madrian, sakitnya apa aja nih? Kalau aku dulu ya cerita deh ya. Kalau aku sekarang pusingnya regulasi. Jadi regulasi menurut aku sekarang nggak jelas gitu ya. Izin ini, izin itu, tumpang tindih dan tidak ada kejelasan. Setiap institusi jawabannya berbeda. Even di institusi yang sama, jawaban tiap orang pun berbeda-beda. Itu bikin pusing. Gitu. Sehingga kita harus jadinya ngerubah-rubah strategi sampai perizinan di aku tuh sampai kompleks ya, sampai itu bisa merubah isi ingredients. Gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu yang lagi aku pusingin. Nah, kalau Prima apa yang lagi dipusingin? Kalau aku, ini kan akhir tahun udah deket. Apa, laporan tuh udah jalan dari 2022, 2023, pelatihan. Tadinya karena kan waktu bisnis jalan, itu kan kita seadanya banget dong. Tempat, iya alhamdulillah ada yang nyewain, temen gitu. Terus karyawan ya ada gitu. Terus masih level-level admin gitu. Belum punya yang high level management. Mungkin sekarang pas udah jalan 2,5 tahun, udah ada budgetnya nih buat ikut pelatihan, mentoring, coaching, terus mau nge-hire yang high level management. Tapi sebelum kita nge-hire orang-orang itu, kitanya harus punya bekalnya dulu dong. Benar. Jadi semuanya nih lagi tahap ngegodok, lagi telan nih semua materi, telan semuanya, masukan dari sini. Jadi kitanya sebagai business owner harus juga pintar. Benar. Jangan sampai kita nge-hire orang, kita dibodoh-bodohin sama yang karyawan kita. Betul, jangan dibegoin. Jadi jangan juga sampai jadi business owner, udah gue hire aja dia beres. Belum tentu loh, kalau dia tahu loh misalnya ini owner ngerti apa enggak. Paham. Kalau kita yang nggak ngerti bisa-bisa malah nambah masalah nih. Kitanya udah kerja keras, atau uangnya nggak tahu kemana, segala macam karena kitanya nggak ngerti gitu. Yes, setuju. Jadi walaupun kita nanti nge-hire orang-orang pro, harus banget kitanya juga mengimbangi gitu. Benar. Mengimbangi itu. Jadi lagi sekarang tahapnya mempelajari semuanya. Lagi. Benar. Belajar terus ya. Belajar terus bikin planning ke depan. Karena selama ini kita jalan, oke ini uang, udah profit sekian ya, udah gini, cuman mikirnya itu tadi untung rugi, modal sekian udah masih ada untung ya, masih aman. Berarti kita mau ini budgetin, selesai keluarin ini. Ternyata yang baik dan benar itu nggak gitu loh. Ternyata kita harus dianggarin ya, harus di planning semuanya, jangan main asal keluar aja. Itu semua angka-angka itu perlu dianalisa loh. Ini kenaikannya berapa, make sense apa enggak. Jangan sampai ternyata ada kebocoran di mana, inefisiensi di mana, segala macam. Itu semua ternyata perlu dipelajari. Itu sih, jadi yang paling aku pusingin adalah lagi belajar finance itu. Karena itu kompleks banget, semuanya harus dianalisa. Ini kalau operation tinggal jalan-jalan, gue produce gini, tinggal jalan, gue ini. Tapi kan kalau kita sembrono, nggak benar-benar tahu nih langkah yang kita ambil tuh bener apa enggak. Itu sih, jadi untuk memperbaiki pola-pola itu, sama mau pindah pabrik, mau pindah lokasi karena udah full, lagi nyari tempat, terus lagi ngedevelop tim. Nah itu sih yang tahap mendevelop dari yang tadinya
ya fine aja, sekarang mau yang Lebih lagi itu sih. Oke. Dari sekian banyak workshop, apa yang rekomen? Mungkin aku kasih tahu workshop yang aku ikutin apa aja gitu. Yang kalau aku nggak bisa bilang kayak ini lebih bagus dari ini, yang ini lebih bagus dari ini. Atau kalau nggak usah disebutin semua nggak apa-apa, tapi sebutin tentang apa yang rekomen apa gitu. Oke. Jadi aku ngebahas juga misalnya tentang ikut kelas mengenai korporatisasi itu apa, valuasi bisnis itu apa, investing atau angel investor tuh tipenya apa aja dan lain-lain, pola-pola model bisnis, terus tentang food juga ya, tentang manajemennya gimana, R&D gimana, marketing gimana, operationnya gimana, buat service excellence, tentang finance juga gitu. Jadi semuanya itu yang relate sama bisnis. Banyak ya. Iya, dicobain semuanya satu-satu. Ada yang 1 hari khusus ngebahas korporatisasi. Yes. Malah misalnya 2 hari berapa hari ikut finance, ntar ada kelas lanjutannya lagi. Itu semua sih. Oke. Apa nama workshopnya apa? Namanya ada dari ilmu keuangan yang kita ikut bareng, ilmu keuangan, ada kelas CFO, SFM Smart Finance Mapping. Abis itu dari SNF Consulting aku ikut juga, dia ada 5 hari kelas gitu. 5 hari kelas? Itu belajar apa tuh? Dari pagi sampai sore. 5 hari belajar apa? Itu tadi ada 1 hari khusus ngebahas korporatisasi itu apa, modeling bisnis. Jadi 1 workshop tapi 5 hari tuh ngebahas itu semua. Itu rekomen? Dia 5 hari ya package-nya gitu ngebahas beda-beda. Itu langsung dong tuh. Seharinya 2,5 juta. Berarti berapa total? Kayak ada diskon ya gitu. Mungkin jadi tujuan something. 7 buat 5 hari termasuk murah sih. Iya kan. Terus SNF itu kan SNF terus ilmu keuangan. Minimal kan 2 hari gitu. Habis itu dari Foodies ikut juga di Foodies tuh. Foodies oke? Foodies oke juga gitu. Karena kita tentang food semuanya relate dong. Apalagi mereka kan juga udah berdasarkan senior gitu ya. Terus ada juga biasanya aku habis dari ikut kelas-kelasnya itu, aku ada mentoring coachingnya khusus juga, one on one. Ngambil juga. Cuman aku make sure setiap sebelum ngambil kelas coaching mentoring, aku pasti ikut kelasnya dulu. Bener gak nih? Karena biar kita sama-sama sefrekuensi, yang diajarin apa sih, cocok gak sih pertanyaan ini gue sampein ke orang ini gitu. Jadi harus ngerti basicnya dulu. Jangan-jangan kita nanya ini yang terlalu umum banget, padahal itu udah di kelas gitu. Jadi biar pas di mentoring itu benar-benar solutif banget gitu. Terus ikut Idea Cloud itu ada inkubator 3 bulan. Jadi online seminggu 3 kali atau berapa kali kelasnya gitu. Di luar itu udah materi-materi yang kita pelajarin. Ini kayaknya aku ngerasa ini Prima baru cerita perjalanan itu semua kayaknya udah ngos-ngosan, udah keluar energinya kayaknya. Karena itu ada tadi ya balik apa sih mungkin trauma masa lalu terus kayak capek. Pernah sih ngerasa kayak belajar tuh sampai kapan sih gitu. Kemarin tuh sempet ya kayak down gitu kan, ngomong juga sama orang tua gitu. Aku tuh pusing banget nih gimana ya, kadang tuh dalam hati sendiri bisa nggak ya, kayak bisa nggak sih nih, kayak kok gue kayak udah ikut kelas sana sini, udah konsultasi, udah keluar duit investasi gini-gini, malah hasilnya mana sih gitu. Nah cuman aku juga intinya karena mungkin tapi basically emang suka belajar tuh hobi kayaknya ya. Abis itu belajar juga lagi nonton namanya Ngaji Filsafat di YouTube. Itu nenangin sih. Jadi kadang kita mempertanyakan, aku juga tipenya nggak yang ketemu orang langsung percaya, tapi aku harus nyari second, third, fourth opinion gitu kan. Jadi kalau coach ini ngomong gini nih, aku compare mana yang sesuai dengan hati aku. Jangan ditelan langsung ya. Iya, ibaratnya di filsafat itu kan nyari kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Nah terus dia juga ngebahas ilmunya sabar itu, jadi ada hukum law of rhythm. Jadi ada waktunya kita nanam, ada waktunya kita mupuk, ada waktunya kita nyiramin, ada waktunya kita menuai. Jadi kayak masa nih kamu gitu baru nanam langsung nanya mana bunganya, mana buahnya gitu loh. Benar-benar. Ada waktunya, semua tuh perlu proses. Jadi itulah balik lagi, bisnis itu ada ilmunya, kehidupannya juga. Jadi emang kita sekarang belajar segala macam, mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan ting gitu jadi dengan sekejap mata gitu. Ya emang ada masanya untuk capek, harus masanya belajar, harus mungkin ngambil kesalahan, belajar dari pengalaman orang lain juga gitu, sampai akhirnya nanti insya Allah ada buahnya, insya Allah ada hasilnya, berbunga, mekar. Tapi sebelum itu semua ya kita emang harus usaha dulu gitu. Jadi kadang ketika mau ngeluh gitu, pas lagi
nonton YouTube gitu, oh iya ya, benar ada. Kayak ibaratnya, aku baru juga nanem udah nanya, mohon lagi. udah mau Kapan tumbuhnya? Udah kapan tumbuhnya ya? Kalau dipelototin terus kapan tumbuhnya tiap hari? Jangan dipelototin terus gitu loh. Udah dijalanin aja gitu loh sambil ngerjain apa yang lainnya gitu-gitu. Jangan diliatin, ditungguin tiap menit. Ayo mana berbunga gitu. Ya ada waktunya gitu. Iya. Berarti apa tadi ngaji filsafat ya? Namanya ya YouTube ya, ngaji filsafat gini. Kalau buku baca nggak? Apa lebih prefer nonton atau workshop? Buku tuh aku udah beli tuh banyak banget ya, sampai pas udah resign ini kan udah jalan 2 bulanan resign dari TV One, udah resign dari ngedosennya juga gitu. Udah bener-bener fokus. Itu buku udah dirapihin di depan sini yang belum aku baca. Enggak dibaca juga. Iya, bener-bener. Aku lebih suka yang interaktif gitu. Entah itu ketemu terus langsung belajar dari buku, hitung-hitungan atau di laptop segala macam ada orangnya yang dampingin gitu, atau dari YouTube yang orangnya langsung tuh kayak cerita gitu. Which is tapi ini masih challenge buat aku untuk membaca itu semua yang udah aku beli. Tahu ini nggak yang situs-situs yang dia tuh merangkum sebuah buku? Jadi kita langsung dapat intisarinya aja tanpa perlu ngebaca buku itu. Ada sih. Aku udah ngedownload juga yang audiobook. Audiobook apa? Tapi kan harus didengerin tetap lama kan? Iya, tapi enggak. Ini bener-bener langsung intisarinya. Jadi kayak maybe like 5 or 10 minutes only. Aku lupa nama webnya apa, tapi ada kok startup yang seperti itu. Dan aku rekomen sih. Jadi kita bisa tahu poin inti buku itu apa, terus kita iniin. Cuman memang nggak mungkin akan sama dengan kita membaca buku itu dari awal sampai akhir. Boleh tuh nanti ini iya, nanti aku sampai bayar sih itu subscription-nya. Jadi kayak kalau ada waktu luang aku dengerin gitu kan. Karena yang merangkum itu owner yang nulis langsung. Oke. Jadi seru kan? Mungkin jadi sekarang owner ini yang penulis buku juga mungkin ngerti kali ya orang malas baca bukunya gitu kan. Ya udah sini gua rangkumin deh. Intinya tuh gini 5 sampai 10 menit dia kasih tahu inti bukunya tuh dia apa. Oke, it helps. It helps. And even di YouTube juga banyak kok yang aku lupa nama channelnya siapa ya, apa Kutu Buku atau apa. Mereka ngerangkumin buku-buku itu sih dengan bahasa Indonesia. Iya, yang pendek-pendek itu aku dengar. Intinya aku lebih seneng buka ke YouTube nyari bla 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 segala macam. Dengerin daripada bacanya itu. Oke. Dulu pernah di masanya aku suka banget baca buku. Dari SMA itu suka baca-baca buku pengembangan diri. Sampai akhirnya sekarang lagi enggak. Tapi enggak bisa dipaksain sih. Kalau emang lagi moodnya apa. Jadi aku ngikut sih mood aku. Ternyata ngambil ilmunya sekarang dari cara-cara yang gini. Ini ada beberapa hal sebenarnya aku juga pengen gali nih dari Prima. Pertama mengenai franchise, terus juga mengenai kegiatannya ketika menjadi dosen. Tadinya aku pikir masih ngajar. Udah enggak juga. Jadi ibaratnya ini aku lagi lock out hidup aku yang sebelumnya. Yang sebelumnya benar-benar fokus. Which is scary. Scary tapi di satu sisi excited juga sama apa what's come next gitu. Alasan nggak ngajar lagi kenapa? Jadi aku ngajar 1,5 tahun kan, itu yang ngebahasnya soal kayak jurnalistik, public speaking, entrepreneurship. Ada 2 mata kuliah lagi, total ada 5 matkul. Itu tadi aku ngerasa aku nanti akan ngajar lagi pada waktunya nanti ketika aku bener-bener sekarang nih aku ngerasa 30 tahun ke atas ini aku lagi perlu waktu untuk diri aku sendiri dulu. Pengen banyak belajar tentang diri aku dan bisnis nyambung ini. Ke situ ya. Nanti aku akan kasih pelajaran yang jauh lebih berimpact daripada yang saat ini. Mungkin bukan hanya konteksnya mahasiswa yang aku ajar di kelas saja, tapi buat siapapun karena mungkin lebih universal gitu. Cuma nanti ada waktunya. Sekarang aku bener-bener itu dosen memang dulu impian aku dulu juga. Aku pengen jadi dosen, pengen ngajar, pengen deh nginspirasi orang gitu-gitu. Which is sudah aku lakuin, udah aku dapetin. Sekarang aku udah ngerasa oke, udah achieve, and then what's next gitu. Aku lagi perlu merancang hidupku yang baru aja sekarang. Dulu ngajar di mana? UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dekat sini ya? Iya, di Rawamangun. Dan kita di sini juga ada 3 orang lulusan UNJ yang kerja di Cairo Food. Oh gitu. Yes gitu. Dan
anaknya bagus-bagus gitu. Jadi mungkin karena dosennya yang seperti ini gitu ya. Ini juga hari ini nih ada yang ikut tim aku juga UNJ UNJ. juga. Oke, UNJ dulu waktu di anak-anaknya TV One UNJ juga banyak banget. apanya? Oh, Jadi lulusannya. lulusan UNJ tuh banyak banget. Kebanyakan yang make up. Kenapa? Tim make upnya tuh dari UNJ karena ada tata riasnya juga di UNJ. Oh, kayak banyak banget dari situ ya. Banyak banget lulusannya UNJ sih. Tapi yang bagus-bagus sih lulusan UNJ-nya. Oh, ngajar lagi dong. Nanti ya. Nanti ya. Aku sekarang lagi banyak-banyaknya belajar buat aku dulu. Iya. Tadi kan udah dijelasin juga kan alasannya butuh waktu buat diri sendiri dulu ya. Benar-benar. Oke, berarti kita skip kalau gitu soal ngajar. Kita akan bahas mengenai franchise. Kalau nggak salah franchise itu kan harus 5 tahun ya katanya ya. Benar. Ini berarti udah dari kapan? 2000 tadi berapa? 2000 no 2021 tuh baru banget jalan. 2022 tuh baru benar-benar kayak PT-nya tuh hakinya apa segala macam tuh diurusin. 2022. Lah berarti belum 5 tahun dong kalau gitu. Belum. Makanya kita namanya bukan franchise tapi kemitraan. Itu boleh ya kayak Boleh. gitu ya. Oh. Kalau franchise itu kan harus terdaftar apa 5 tahun segala macam. Kalau kemitraan itu jadi ya namanya kita mitra bukan franchising. Apa bedanya mitra sama franchise? Kalau franchise itu kan memang yang harus udah 5 tahun. Nah, kalau misalnya kita ada pameran info franchise business concept, itu nggak semuanya udah terdaftar di banyak banget kan brand-brand misalnya kayak contoh adalah yang minuman-minuman segala macam itu kan. Iya bener. Mixway itu kan belum 5 tahun loh kayaknya ya. Kalau di Indonesianya belum, tapi di luar negerinya kan udah dari tahun berapa. Syarat franchise itu di Indonesia atau di luar negeri yang 5 tahun? Nah, aku kurang paham juga karena memang belum 5 tahun Tapi jadi belum. Intinya triknya adalah dibuat menjadi kemitraan. Benar. Jadi kalau dia baru mulai mau dibikin kemitraan pun gak ada masalah. Bisa gitu. Yang penting misalnya udah proven nih, kita udah punya cabang juga yang kita running sendiri. Terus pabriknya gimana dan lain-lain gitu. Nah, memang jadi banyak banget kok di pameran kemitraan itu yang brand-brand baru. Kan banyak malah yang PT tuh punya multi brand, punya dari brand apa aja tuh satu PT yang punya gitu. Dan itu baru-baru semua. Lagi hitsnya apa dibikin, dari hitsnya apa dibikin gitu. Emang itu diaudit itu? Diaudit gak sih perusahaannya kalau bikin kemitraan gitu? Diaudit sama pemerintah maksudnya gitu atau apa? Kayaknya levelnya kan masih banyak yang UMKM dan kecil menengah gitu ya. Jadi kayaknya nggak sampai kecuali mungkin biasanya kan pajak atau apa datang kan ketika udah berapa gede gitu kan baru diaudit gitu. Nggak, maksudku tuh kalau yang kayak franchise tuh kayaknya kan harus daftar kemana kayak gitu-gitu nggak ada ya? Yang penting sih kalau aku tuh daftar ke hakinya dulu. Jadi brand ini beneran udah punya license, jangan sampai kita udah beli kemitraannya, terus tiba-tiba ternyata ditarik brandnya gara-gara belum terdaftar. Aduh sayang gitu. Itu. Yang penting PT-nya ini udah ada sesuai nggak peruntukan PT-nya. PT-nya ini bergeraknya di bidang bener nggak food and makanan. Jangan sampai PT-nya ini misalnya PT bodong atau PT-nya buat apa tapi nggak taunya difungsikannya untuk food. Jadi keterangan peruntukan perizinan PT-nya benar nggak untuk bisnis ini gitu. Terus pastikan ada foundersnya juga siapa gitu. Terus brandnya ini beneran udah terdaftar atau belum gitu. Itu sih yang penting gitu. Nah, dari tadi kan 80 cabang, 5 yang dipegang sendiri ya. Sebenarnya kan katanya kalau orang bikin franchise itu kan karena terkait dana dan scalingnya gitu ya. Tapi kalau dari profit, gini dari profit dulu kali ya. Enakan kita nge-franchise atau kita kelola sendiri? Karena kan kalau franchise katanya ada uang setoran yang di awal itu loh yang beli biaya franchise-nya itu royalty fee atau manajemen fee gitu. Ya istilahnya itu ya. Tapi kan abis itu kan dapat bulanan dari memang penjualannya mereka juga dapat ya. Bahan baku lah misalkan jual dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan tuh mendingan sebuah brand itu franchise atau dia ya udah nge-handle semuanya gitu. Nah ini beda-beda, aku juga baru dapat ilmu-ilmu ini kan pas dari intinya sih bukan enak mana, which is pas di awal sanggupnya yang mana. Itu kan pertama kan itu kan kita yang waktu itu ada di depan mata bisanya apa nih gitu. Misalnya kalau aku dulu modal terbatas gitu misalnya belum ada gimana-gimana, dengan cara kemitraan ini scale up-nya jadi cepat. Bukanya. Which is kalau nunggu satu buka lagi lama. Untung muter di bootstrap gitu kan lama gitu. Jadi untuk awareness orang tuh lebih cepat dengan kemitraan. Tapi beda lagi misalnya kayak contoh Kopi Kenangan, dia memang ownernya di bidang
orang investasi, orang finance yang ngerti cara ngembangin dan punya link-link investor-investor luar negeri, akhirnya langsung dibikin konsepnya bukan kemitraan tapi dia langsung buka banyak gitu kan, pakai investment company gitu, which is lebih untung karena dia dari produksinya dapat, misalnya dari bahan bakunya dapat, terus dia dari outletnya, dari retailnya juga dapat presentasinya, iya kan, gitu. Nah makanya sekarang Mama Roti nih pas kita mentoring udah banyak yang kayak ngajakin buat jadi angel investor, strategic partner, kayak mata kita mulai kebuka. Iya ya, nanti kalau dengan cabangnya 500 valuasinya kita hanya valuasi di pabrik, tapi yang penjualan di outlet kita nggak bisa akui itu sebagai ini kita. Itu yang ini yang kopi kenangan versus janji jiwa kan? Oke. Gitu kan, ya kan gitu. Jadi iya ya, nah cuman gimana gamenya kan beda, biasa produksi tapi kita harus megang operasional juga, gimana untuk ngedevelopnya, itu kan perlu dipelajarin lagi. Kayaknya aku bisa nebak nih, kayaknya target yang diincar mau IPO kayaknya terakhir ya? Insya Allah itu masih kan kayak gamenya stage-nya banyak tuh ya buat nyampe IPO. Tadi kan udah ngomong saham soalnya kan? Iya, sudah ngomong-ngomong saham gitu. Investasi kayak gitu-gitu. Entah itu sahamnya Mama Roti dijadiin masuk ke bursa atau enggak emang uangnya ini nanti dividennya dipakai buat main saham gitu misalnya. Anggap aku nih ceritanya aku ada uang nih. Nah, aku mau invest ceritanya nih ke Mama Roti. Berarti kan ke perusahaan induknya kan, kayak jadi salah satu shareholder juga kan, betul. bukan franchise. Kira-kira nih barangkali ada yang denger di sini mau invest gitu misalkan, harus nyiapin dana berapa sih emangnya? Aduh. Kita nggak bisa sebut angka ya. Enggak, at least tapi udah miliaran dong. Udah miliaran. Rencana tuh mau dipakai buat apa? Nah itu dia rencana juga kan. Pengembangan itu mau ke depan apa ke belakang. Kalau kita sih pengen itu buat buka-buka outlet. Kita lagi bikin gambaran gimana kita buka sebulan berapa belas sekian outlet gitu, modalnya perlu berapa sampai setahun ke depan, kayak working capitalnya perlu berapa sih gitu, terus untungnya berapa persen gitu, tim-timnya yang harus di develop apa aja gitu. Terus berapa persen yang mau kita share, kita mau yang tipe investornya yang seperti apa gitu kan. Ini lagi benar-benar digodok, apa kita tetap mau dengan cara yang seperti ini aja kemitraan. Itu yang lagi kita tentuin makanya sebenarnya sekarang. Masih digodok, coaching sana karena sini ada dulu. peluang potensi jadi kayak gini, potensi jadi kayak gini, ada yang memberikan pandangan seperti ini gitu. Lagi milih nih ya. Lagi milih sampai mantep lah ibaratnya. Karena mitra-mitra juga sebenarnya banyak juga yang nanya, bisa nggak sih dibikin kayak autopilot, bisa nggak sih manajemennya dipegang sama Mama Roti, kita invest aja nih, kita punya duit, gimana? Ada yang tipenya mau berapa outlet nanti minta tolong dong Mama Roti yang handle gitu. Ada juga yang tipenya mau tutup ya kemitraan, pokoknya harus dengan satu angel investor aja kita yang nanti bangun gedein barang-barang. Ada juga yang mau kayak gitu. Nah itu berarti kan udah banyak tuh, tinggal milih aja mau yang mana kan? Bener peluang tuh ada, cuman kan itu tadi tuh huge decision yang kayak nggak bisa kita mikir cuman kayak enaknya aja gitu. Cuman kan apa tanggung jawabnya di balik itu, preparationnya kayak gimana gitu kan, itu kan perlu waktu. Oke, berarti aku penasaran nih. Nanti kalau sudah memutuskan maunya gimana, cerita ya. Iya, so far tapi kita masih kemitraan caranya sampai saat ini, masih runningnya dengan kemitraan. Ini kan udah bulan September, sampai akhir tahun kan deket lagi ya gitu. Apakah tahun depan kita masih open kemitraan atau enggak, itu yang masih kita belum tahu. Kalau udah enggak artinya kita udah pakai entah strategic partner gitu. Apakah antar KSO sistemnya, operationnya di kita, mitra hanya invest bentuk uang aja sama tempat misalnya, tapi operation semua kita yang handle. Karena kan kalau sekarang masih mitra yang handle operation di masing-masing outlet kan. Gitu sih. Ini berarti tuh rotinya kayak apa sih? Kayak roti semuanya sama begitu? Nah kita bedanya ada yang coffee, ada yang vanilla atasnya. Jadi buat yang gak suka kopi, misalnya yang sukanya lebih suka manis, vanilla. Aku pikir tuh yang kayak ini tau gak sih, yang roti kayak Holland Bakery yang variannya ada banyak. Enggak. Ternyata emang fokus ke situ. Karena biar simple di outletnya. Itu ya by the way yang pecah kongsi sama yang suami dulu itu sama merek apaan? Dia udah berapa cabang tuh? 170 waktu itu. Dia 170, kalau ini 80. Tapi dalam waktu berapa tahun? 2 tahun? Mereka enggak, tuh, yang ini. Oh yang ini 2 tahun. 2 tahun, oke lah. Dan dulu kalau itu kemitraannya si itu berapa ya, 30 juta apa berapa. Kita kalau kan ini berapa? 150 satunya. 150 juta?
Kalau mau beli franchise-nya apa kemitraannya Mama Roti ini, lumayan lah ya. Itu 150 tuh apa sih? Alat apa Alat lagi? semuanya, nah lengkap. Jadi kita kan dulu kan sebelum ikut jadi bangun Mama Roti ini, aku tuh beli franchise orang. Beli franchise orang. Maksudnya aku ikut pas ada roti itu, aku buka nih roti. Terus misalnya aku jadi peserta datang ke pameran franchise, beliin brand-brand orang. Beli beneran. Beli. Jadi Prima sekarang punya banyak brand juga. Maksudnya punya apa sih sebutnya? Nah sayangnya waktu itu yang baru jalan itu baru bebek sambal lado. Waktu itu aku buka tempat makan gitulah ala-ala resto gitu di Komplek Kodam dekat sekolah SMA aku dulu. Nyewa rumah gitu terus jadiin tempat usaha bebek sambal lado. Terus punya roti, punya 2 apa 3 cabang gitu. Terus beli juga brand Kocok, namanya Kocok apa Kocok. Itu apaan tuh? Alpukat? Minumannya base-nya tuh pokoknya coklat. Kocok, oke, iya coklat lah, oke. Coklat. Udah base-nya coklat itu. Terus beli apa lagi ya, minuman anak binus waktu itu jualan. Brand apa gitu, Loy. Jadi dari yang adanya harga misalnya kemitraannya berapa aku beli gitu. Nah ada yang nggak jalan tuh si Kocok sama Loy itu karena pandemi. Bebek juga baru jalan berapa udah pandemi. Sayang banget. Gitu. Jadi ada yang bahkan udah dikirimin barang-barangnya belum sempat sampai buka, bener-bener nggak buka. Terus mau dilanjutin apa enggak? Kayaknya enggak deh, udah mau fokus di sini aja. Tapi kan sayang udah dibeli. Itu juga udah DP, udah kayak bayar 50 juta, udah masuk tuh belum jadi apa-apa, duitnya masih ada di sana. Ya ampun, sayang banget ya. Tuh, nah ternyata kan dari situ belajar misalnya, oh mereka baru biaya ini udah sekian ya, belum nanti renovnya dikasih. Renov nggak termasuk, semua harus disiapin sendiri, budgetnya kurang lebih bisa habis berapa gitu. Ternyata gede banget ya, padahal bikin minuman doang apa sih barang-barangnya gitu kan, nggak ada yang mahal-mahal gimana gitu. Akhirnya lah kita bikin konsep yang udah mitra gak usah pusing aja sampai misalnya mejanya, neon letternya, apanya segala macam, papan menunya, apa udah kita semua udah yang siapin. Jadi mitra udah yang penting Bapak ada tempat, chat, nanti bahkan sampai CCTV-nya, sampai apanya tuh udah kita lengkapin semuanya. Itu dengan biaya 150 juta. 150 juta kalau kita mau jadi. Itu pun udah sama mesin kopi. Udah mesin kopi. Kalau nggak pakai mesin kopi tuh di bawah itu. Udah sama cat, CCTV, neon box, modal apa sih? Apa sebutnya? Bannya itu. Iya buat bannya udah, pokoknya bahan baku semuanya semua udah. Bahan baku ya. Ovennya, freezernya, sampai apanya segala macam keperluan itu tempat udah kita isiin. Berarti gitu. 150 juta termasuk murah apa mahal kira-kira? Kalau buat aku murah ya. Murah harusnya ya buat karena usaha maksudnya semuanya. Kan bisa dihitung lagi break even point-nya berapa. Apa sih namanya? Kapan? Payback periodnya berapa lama sih gitu. Biasanya berapa lama? Paling cepet ya, paling cepet tuh 2 bulan, 3 bulan udah balik. Oke dong. Karena misalnya ya penjualan 6 juta sehari dikali sebulan 30 hari udah 120 juta. Ini jual bukan beginian ya kesannya gitu ya. Karena aku nggak tahu nih. Ini harganya 7.000. Kita awal jualan itu harganya berapa ya? 13.000 apa ya kalau nggak salah. Yang isi 3 dulu berapa ya harganya? Dulu kita masih harga paket-paket, ngambil marginnya masih tipis-tipis. Nah sekarang tuh udah di 7.000 apa 8.000 gitu. Satunya beda-beda. Ada yang jual 7.000, 8.000 tergantung lokasi. Ini jadi Mama Roti modal kalau mau kemitraan 150 juta, jualnya 7.000 per piece sekarang ya. Iya, di luar kota ada yang 10.000, ada yang di Sulawesi itu 15.000 karena jauh. Karena jauh, anggaplah di Pulau Jawa lah ya, 7.000. Terus balik modal paling cepat 2 bulan. 2-3 bulan. Sehari bisa untung berapa sih pemasukan omsetnya? Paling besar itu misalnya di angka 8 juta sehari. 8 juta sehari? Omset, yes. Oke loh, itu di lokasi mana sih? Biasanya misalnya bandara, apa mall atau terminal? Di bandara, of course juga. Terus yang kayak di jalan-jalan sempit, justru kita tuh bukan yang di ruko yang penjualannya bagus, di kios. Kios mana? Kios-kios yang bukan jalan utama yang besar ya. Kios-kios yang banyak motor lewat, yang area industri, area perkantoran, yang bener-bener orang atau enggak pun perumahan atau sekolah yang bener-bener orang tuh jalannya sempit dan perlu ibaratnya kelas 2-nya lah, jalan kelas 2. Yang kiosnya tuh harganya 20-30 jutaan gitu. Bukan yang tingkat, yang ada parkirannya, yang gimana gitu. Jadi modalnya tuh bener-bener yang jadi tertarik nih mau jadi mitra sih. Gak tahu apa ya, karena
Kalau yang di ruko-ruko besar segala macam orang tuh kayaknya udah kayak mahal atau enggak apa males gitu. Oke. Cuman karena jadi nih konsepnya masuk nih. Wanginya nih, Iya. butternya. Yes, kita ada 8 varian 8 varian rasa. Toppingnya ada 2 varian, ada kopi ada vanilla. Ya aku gak konsen nih. Cobain boleh Kita ya? cobain ya. Kamu sukanya apa nih? Coklat keju. Coklat keju, apa lagi? Sebenarnya ada 8, cuman hari ini yang dibawa ada coklat sama isi keju. Mau dong yang keju. Nah, ini dia keju. Keju. Ini favorite aku keju. Okay. Nah, kalau ini yang toppingnya vanilla. Kita sambil nyemil-nyemil ya. Mama Roti. Ini kalau vanilla kan atasnya putih. Wangi. Nah, ini kan beda kan warnanya tuh. Iya. Tuh. Tapi base-nya sebenarnya tetap kopi. Yang base-nya kopi ini. Jadi ada beberapa varian, 4 varian base-nya vanilla. Jadi ada vanilla. Ada vanilla butter, vanilla pandan. Sambil dimakan. Vanilla pandan, vanilla strawberry, vanilla kurma. Nah, kalau yang kopi itu kopi butter, ada kopi coklat, kopi keju, kopi coklat keju gitu. Aduh, wanginya. Oke, guys, kita akan cobain. First reaction pertama kali ini aku baru cobain Mama Roti. Jujur wanginya enak banget. Kita coba ya. Bismillah. Ini yang rasa cheese. Bismillah. Dalamnya nanti ada cheese-nya. Enak banget. Kalau ini butter dalamnya. Enak loh ternyata ini. Ini mana? Mau icip-icip nggak cobain ini? Oh, di dalam? Potek aja mau ya? icip-icip nggak potek-potek? Biar tahu bedain topping vanilla sama. Kalau mau beli harus cari lokasi cabangnya itu. Di Grab, di Gojek tuh udah ada juga. Ada. Oh, berarti kalau di Grab tuh kayak ketik Mama Roti yang itu yang apa? Cari cabang terdekat gitu ya. Cobain yang vanilla ya. Ya. Manis kan atasnya. Kalau ini kan lebih gitu. Tapi aku karena pecinta keju, jadi keju sih ya enak semua sih sebenarnya. Ini kejunya di dalam nih. Nah tuh. Kejunya tuh. Mantap, enak loh. Nice. Rencana mau bikin varian lain atau gimana? Apa udah fokus 8 aja ini? Tadinya kita 5. Ini tuh kita baru banget yang 3 ini launching. Rencana mau nambah-nambah lagi. Kita belum ada varian ayam apa. Oh, ini garlic. Ya. Bikin dong. Lagi pengen bikin juga. Dulu juga Mama Roti awalnya tuh baru roti doang. Minumannya masih dikit, belum ada kopi. Sekarang kita udah ada kopi, ada es krim. Jadi kita lagi benar-benar terus develop. Minuman yang ini nih. Ada berapa jenis kalau minuman? Tehnya ada 2 macam. Kopinya 2 macam. Ada mango juga. Kayaknya 6 apa 8 juga ya. Sekarang tuh udah pokoknya banyak lah, lumayan. Tiba-tiba ada sedotan di sini. Ini kopi susu kita, kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ini kalau itu apa? Mangga? Mango tropical. Rekomen yang mana? Cobain dua-duanya aja. Dua-duanya ya? Kalau aku kan udah tiap hari makan. Udah tahu ya? Tapi beneran nyobain tiap hari? Buat QC gitu atau apa? Maksudnya kalau ke kantor seruput. Seminggu kan 2 kali ke kantor. Seminggu 2 kali ke kantor. Yang terus wajib. Controllingnya berarti udah ada orang lain ada ya? Ada tim operation. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba kenapa nih ovennya atau apa, nggak bisa gitu. Ada orang-orang operation atau karyawan ada yang keluar, ntar operation kita bisa apa trainingin. Lah kalau di daerah gimana? Misal di daerah tadi apa Sulawesi? Ada Sulawesi? Jadi kalau di Sulawesi atau di luar kota biasanya nggak cuma 2, langsung 4 gitu. Jadi kalaupun keluar nggak pusing gitu, masih udah ada ininya. Kalau misalkan di Sulawesi nih, nauzubillah ya, mudah-mudahan mantap, maksudnya aman terus gitu. Misal oven rusak misalkan, itu yang ngebenerin siapa? Ada ininya dari si vendor ovennya. Kerjasama, ada MOU gitu ya? Sebenarnya sih enggak MOU, cuman kan dia udah national brand ya. Dia udah punya
orang-orang Service ini center. service center. Berarti penting banget ya kalau Kan masih mau ada garansinya betul, juga, masih betul. baru gitu. Oke, ya karena kan kalau ovennya rusak nggak bisa jualan jadinya kan. Repot juga tuh kayak gitu. Biasanya kalau ada kendala-kendala teknis yang sampai menghambat produksi itu harus ngapain? Paling cepat pertama misalnya kita dari video call dulu apa, misalnya dilihat nih apanya nih yang trouble apa segala macam. The mother of all ban. Kenapa? Nah ini lucu juga nih sebenarnya Gimana? brand ini. Karena waktu itu bingung mau brand apa ya. Jadi ada Mexican buns ini yang market leader di dunia. Market leader di dunia. Kan kalau di Indonesia kita taunya ini namanya Mexican bun. Mexican buns. Oke. Ada roti O, roti boy banyak gitu kan. Kita taunya itu. Nah di luar negeri itu yang sampai puluhan negara namanya Papa Roti, the father of all buns. Oh karena itu. Jadi mau jadi mamanya. Jadi mamanya. Mama Prima. Jadi bukan karena Prima terus dibikin aja Mama Roti. Sebenarnya asal muasalnya dari itu. Si Papa Roti kita bikin Mama Rotinya. Papa Roti itu bukan yang itu ya, kayak nasi-nasi dari Malaysia itu bukan ya? Ya, jadi dia benar-benar kayak gini, cuman ntar dia macam-macam, dia bikin premiumnya, ada yang atasnya pakai kacang apa gitu-gitu. Dibikin kafenya atasnya dikasih apa gitu. Aku izin cobain ya. Ini rasa apa? Mango tropical. Kenapa ada tropicalnya? Kan kalau seger-seger buah itu kan tropical gitu kan. Kita coba ya. Nah, bismillah. Nggak terlalu manis, refreshing gitu ya, bener tropical. Ya refreshing kan. Bener. Sesuai dengan di Indonesia gitu yang perlu yang seger-seger. Segelas segini berapa harganya? Belasan ribu. Iya, ini ada susunya kayaknya ya. Ada susunya juga. Susu, mangga, creamy. Jadi rasanya creamy dan fruity. Iya, ini tadi ada esnya kayaknya ya? Ada, udah sampai cair. Ini juga sampai tuh. Esnya udah nyatu. Udah nyatu ya. Kita cobain kopinya sekarang ya. Kopi susu gula aren. Coblos-coblos semua nih jadinya nih. Gak apa-apa ya. Kita sebutnya kogure. Kogure. Kopi gula aren. Oh gitu disingkatannya ya. Iya. Aku tuh kopi brand yang aku suka ya. Kopi Kenangan. Terus apa lagi ya? Kayaknya di hati masih itu sih kayaknya kopi Kenangan ya. Nggak kopi lain hati atau dari hati. Jadi ngomonginnya hati tapi kenangan tapi ya. Tapi ini kenangan. Mungkin tadi kenangannya. Kenangan sama siapa? Kenangan sama mantan. Oke, kita cobain ya kopi Kogure, kopi gula aren dari Mama Roti. Kita cobain bismillah. Di bawah nih ininya gula arennya ya. Ada gula arennya, betul. Krimnya sih menurut aku dapet ya. Krimnya, gula arennya, kalau aku ngelihat karakternya nih berusaha untuk balance, nggak yang salah satu strong gitu ya. Oke. Jadi ya memang sebuah brand harus punya ciri khas sih dan konsisten. Jadi kayak misalkan mangganya emang tonnya di situ, yang lain juga sama. Nah, aku ngerasa dapet nih gitu. Kita nyari balance-nya. Ini yang R&D siapa? Kita sama kayak Fatih. Ya, sendiri. BOD-nya kita yang testing. Masih testing terus. Oke. Misalnya ada supplier gitu kita cobain, terus juga komposisinya. Wow, tapi kayaknya ya kalau aku di posisi Prima ya, kayaknya aku bakal berhenti untuk bikin varian rasa mungkin. Karena kan apa ya, kebanyakan kan orang jadi bingung mau milih apa. Terus itu tuh stocking kan bingung kan. Ada versi ini. Nah, dari 8 rasa tadi makanan dan 6 minuman ya. Iya. Itu semuanya jalan atau ada yang kurang? Pastinya ada revenue profit driver tertinggi. Ya, dari pasti kan dari bahasanya udah ini udah ekonomis dari beberapa produk gitu ya. Karena yang 3 baru launching jadi kita belum bisa sebut. Tapi kalau dari 5 varian yang sebelumnya itu yang paling tinggi coklat dan butter. Varian coklat dan butter. Oke. Baru yang ketiganya keju gitu. Jadi ternyata juga kita ngelihat kayaknya nih customer kita banyak yang anak-anak juga. Yes. Jadi mereka tuh suka yang manis-manis. Mungkin kalau di brand-brand yang kopi sebelumnya kan untuk orang pekerja di daerah-daerah itu gitu kan, harganya juga
agak tinggi gitu kan. Nah kita juga kaget, oh ternyata yang beli kayaknya banyak anak-anak nih, coklatnya lebih unggul gitu karena ternyata. anak-anak. Jadi malah yang sukanya tuh yang manis-manis coklat itu. Makanya kita abis ini ngeluarin yang varian vanilla strawberry, yang pandan, yang kurma gitu buat misalnya bulan puasa apa. Dan kita juga ngelihatnya kalau Mexican buns yang lain kayak mungkin cuma satu gitu kan, dia isinya butter aja. Terus kayak mungkin dia punya 3 varian gitu. Tapi mereka kayak ada pastry, terus ada Iya sekarang ada apa tuh jajanan pasarnya juga ada gitu kan, sampai pastel segala macam. Nah kalau kita kayaknya arahnya nggak ke situ. Kita bener-bener pengennya bikin ini Mexican buns, ingatnya Mama Roti. Jadi kalau mau Mexican buns varian banyak, itu Mama Roti. Jadi kita banyak varian tapi ya udah buns, bukan croissant nih kita jual juga apa. Jadi kayak spesifiknya udah cuman beda diisi aja, toppingnya cuman 2 pilihan, dalamnya aja mau rasa apa. Jadi orang mau beli 12 pun, oh ya udah nih satu. Ibaratnya gitu. Kamu tahu nggak si disebut kompetitor lah ya, si apa namanya tadi atau dan lain-lain itu, mereka punya cabang berapa tahu nggak? Tahu. Berapa? Itu 600-an. 600-an. 600. Jadi kita juga sampai nyari tahu nih gitu, pengen belajar siapa sih ownernya, gitu kan. Oh ternyata kita dengar cerita gitu. Jadi yang punya ini Pak, oh dia siapa sih beliau gitu. Ya udah ini senior banget, udah di atas 70 tahun gitu. Dulunya ngambil brand gitu ya. Terus yang punya brand itu. Terkenalnya katanya namanya. Ini ketika mentoring itu dengar gitu karena nanya, oh ada yang kenal ternyata gitu. Terus dia bikin punya aja, udah license saya diputus yang bayar nya akhirnya aja. Abis itu ternyata yang ngambil dari franchise Malaysia ke sini juga Pak ini. Abis itu dia bikin brand sendiri. Jadi ownernya sama ini gitu. Seakan-akan kayak kompetitor tapi sebenarnya ownernya sama. Gak tau masih dipegang apa enggak ya. Akhirnya mungkin dia mempelajari. Akhirnya gue bikin sendiri aja gitu. Oh gitu. Nah berarti total 600 cabang. Sama satu lagi berapa? Yang kurang tahu sih. Kayaknya banyakan ya daripada. Prima punya strategi apa nih untuk apa sih, mau membalap mereka atau mau gimana sih sebenarnya? Sekarang kita mau ngedalamin research-nya juga sih, kayak pengen tahu nih market leader-nya gimana. Jadi kita senang juga nih kemarin dapat masukan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru punya usaha terus ngelihat market leader, wah kayaknya jauh banget ya atau gimana. Tapi ada keuntungannya loh jadi pemain yang masuk nomor 2 ternyata. Kayak misalnya orang bisa taunya ternyata nggak tahu ya yang di top of mind iya, tapi ternyata yang tertingginya penjualannya bukan misalnya ternyata gitu. Jadi sebenarnya pemain kedua itu kita bisa belajar dari yang terdahulu, yang works-nya dia apa, yang gak works-nya apa. Jadi kita malah bisa bikin bahan evaluasi. Belum tentu yang di top of mind itu yang penjualannya terbanyak loh. Kayak misalnya kalau mobil paling gampang, mobil listrik yang keluar pertama. Betul. Gak taunya sekarang yang tertinggi penjualannya. Jadi belum tentu yang belakangan itu gak bisa lebih besar dari yang pertama. Justru kita bisa belajar dia penjualannya bagus apa enggaknya, kenapa nih, oh ternyata market kayaknya perlu yang kayak gini-gini. Kita bisa belajar ngambil celahnya justru. Menarik. Karena untuk jadi yang pertama kan dia perlu research apa, trial error. Kita langsung belajar aja, oh dia kurangnya di situ, kita pelajari, kita gak perlu ikutin kesalahannya. Oke, aku suka banget Prima tuh mindsetnya ini ya, positif gitu loh. Jadi kayak ini ada opportunity, ini malah bagus. Jadi nggak ngelihat itu sebagai justru tembok gitu loh, justru sebagai batu loncatan. Iya, semua juga pasti mereka mulai nggak langsung besar gitu. Pokoknya kita bisa belajar lah dari yang market leader ini, yang works-nya apa, yang enggaknya apa. Jadi jangan punya mindset yang pertama pasti dia akan besar terus. Nggak juga loh gitu. Kayak kemarin tuh dengar apa ya, brand yang punyanya Indonesia atau apa gitu yang malah kalah sama gara-gara punya ngasih piring gitu, sedangkan yang itu enggak gitu. Sedangkan mereka untuk perusahaan besar mungkin ngambil decisionnya udah perusahaan pusatnya di mana. Malah yang lokal malah yang menang gitu. Jadi ya belum tentu gitu. Aku cerita sedikit gini. Aku lihat di laporan Tokopedia untuk kategori bumbu masakan gitu ya.
Alhamdulillah gitu, terakhir kali aku ngeliat bulan lalu, itu kayak raw food itu nomor 2 se-Tokopedia. Wow. Ngalahin brand-brand yang udah senior semua, which is relate sama Sih, apa ya yang kan? Prima bilang. Tapi again, itu kan online di Tokopedia. Tapi kalau misalkan offline-nya mungkin di pasar, supermarket dan lain-lain, aku saat ini masih kalah pastinya gitu kan. Tapi kan jadi semangat kan, artinya di online bisa kok gue balap gitu kan. Mm-mm. Berarti yang lain bisa juga nih, kayak gitu Mungkin sih. karena lebih ramping juga apa segala macam, mungkin Benar, mereka udah gemuk banget udah kan. gemuk banget gitu. Jadi semua ada plus minusnya, tapi bukan berarti yang kita baru mulai jadi pesimis gitu kan. Setuju. Aku juga ngeliat sih sekarang brand-brand baru pun yang istilahnya mau main. Karena kan kalau aku kan spesifik bukan spesifik dalam artian mainnya tuh kan rempah bubuk gitu ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan rempah, bumbunya kan ini kan fresh, paste gitu ya. Kalau aku kan powder dry kayak gitu. Nah itu yang main di situ belum terlalu banyak Nah, gitu. Jadi ya peluang sih. Tinggal ini ya nyari strateginya nih. Bener mhm. kan kita harus ngapain, manuvernya dan lain-lain. Itu kan berkembang terus kan Bener. Ya pasti. sabar aja sih. Kadang aku ngeliat sih kayak gini loh. Sebetulnya brand-brand yang besar gitu kan. Apalah Toyota misalkan yang emang udah Mhm. kakinya tuh udah pondasinya udah apa sih, bukan cakar ayam lagi lah istilahnya, udah ini banget kan ke dalam, udah paku bumi atau apa. Itu kan perusahaan yang udah puluhan tahun kan, malah ada yang ratusan tahun gitu. Jadi kalau aku ngeliat sih mimpi aku ya gimana caranya aku bikin bikin usaha itu istilahnya sampai apa ya, sampai turun gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Itu sih yang salah satu harapan kan. Kayak gitu sih, nggak cuman ini aja. Seru banget ya. Kalau sosial media yang ngurusin siapa? Sosial media ini ada tim aku nih. Ada di sini orangnya. Mirip artis guys. Tim sosial medianya ganteng ya. Mirip artis beneran. Iya, jadi ini junior di kampus juga Oke. tadinya gitu, sama-sama duta duta kampus dulu ceritanya. Jadi Bentar, Prima dulu kuliah di mana? aku D3 di UNJ. Oh, emang dosen dan juga kuliah di situ, alumni juga. Terus aku lanjut lagi gitu, tapi nggak di UNJ lagi. Mm-mm. Nah, kalau Resi ini tim aku dari junior dulu. Kita duta kampus lah ibaratnya ya, waktu di Oke. kampus tuh. Duta kampus kerjanya ngapain? Di humas, di tim humasnya. Jadi ada Promosi. UPT humas gitu kan. Ada pameran, misalnya ada SNMPTN gitu kan, dan Aha. lain-lain. Terus ada misalnya tanda tangan MOU apa dengan apa, sosialisasi apa segala macam. Itu timnya duta tuh, pekerjaan-pekerjaan rektorat apa segala macam, yang ketemu tamu-tamu apa gitu-gitu. Oh, duta mahasiswa. Duta Aku mahasiswa. inget dulu daftar tapi nggak keterima, cuman 10 besar yang 3 besar yang berangkat jalan-jalan ke luar negeri, gue nggak kepilih. Kok kita nggak ada ya jalan-jalan ke luar negeri Dulu ya? dulu aku gitu di Budi Seru Luhur. banget. Jadi cuma 3 orang doang yang kepilih. Dari 10, dari itu udah berapa lah pokoknya 3 orang itu yang nanti diajak jalan-jalan ke luar negeri di kampus aku. Wah. Gue nggak kepilih gitu kan, tapi ya udahlah gitu kan. Jadi itu benar-benar setahun itu ada kerjaannya Ada tuh, agendanya, benar. agendanya. Iya, aku baru ingat. Pernah daftar aku duta mahasiswa. Terus apa ya, rencana ke depan tadi kan udah cerita gitu ya. Tapi kan sempat bilang ada target 3 tahun dan 5 lain-lain. tahun Berarti ya. 5 tahun malah ya. Kalau ikut coaching gitu tuh sebenarnya yang ngebedain apa sih cara mikirnya tuh sampai bisa ngeset 5 tahun? Emang 5 tahun kalau tiba-tiba ada pandemi lagi misalkan, itu gimana? Itu faktor X ya. Kalau pandemi maksudnya kan semua industri mengalami. Cuma kita kalau dulu mungkin gitu, target itu dibikin blueprint bisa 20 tahun, 10 tahun ke depan gimana. Itu udah ada tuh sampai bertahun-tahun gitu, di atas 5 tahun. Nah, justru 5 tahun atau 3 tahun tuh udah pendek banget. Jadi malah kayak kenapa bikinnya cuman pendek? Emang gak yakin 5 tahun ke depan bisnisnya masih ada? Oh gitu. Emangnya gak yakin bisnisnya prospektif ke depannya gitu. Kalau yakin kenapa bikinnya pendek-pendek gitu. Tapi kalau terlalu panjang sampai 10 tahun juga panjang banget gitu. Jadi dibikinlah antara ratio 3 sampai 5 tahun, minimal banget tuh 3 tahun. Oke, apa yang ditentukan dalam 5 tahun itu? Kita harus nge-breakdown kan, misalnya sampai sebenarnya tuh ujungnya adalah wants-nya owner tuh apa sih gitu. Owner pengen punya berapa nih, entah dari segi cabangnya, omsetnya,
free cash flow-nya, untungnya berapa, bisa dapat dividen berapa dan lain-lain gitu. Nanti pecah lagi strateginya apa untuk mencapai ke sana gitu. Karena misalnya cara finance-nya kan bisa beda-beda nih model bisnisnya. Mana nih model yang paling sesuai dengan tujuan itu? Apakah pengen ini jadi first step-nya nanti mau sampai IPO atau mau ini emang mau dijual perusahaannya ketika udah bagus, marketnya ada apa segala macam dan sehat, terus mau udah hands over ke step selanjutnya atau gimana gitu. Jadi itu sih yang lagi di prepare. Nanti kan dibedah lagi, berarti kan caranya gini. Berarti perlu fokusnya kemana? Ke pabriknya kah? Atau ke outletnya kah? Ke servisnya kah? Operationnya kah? Tim apanya nih yang perlu dikuatin? Nah itu kan berarti investasi lagi kan. Jadi jangan sampai investasinya salah. Kita fokusnya kemana, investasinya kemana gitu kan. Oke, buat UKM yang pingin juga nih punya coach kayak begitu, bisa nentuin blueprint untuk 5 atau 10 tahun ke depan, kira-kira cara milih coach yang bagus untuk hal tersebut, dan kira-kira nih yang bagus tuh biayanya harus siapin dana berapa sih? Ada yang sampai nawarin tuh 600 juta. Wow, 600 juta. Oke. 600 juta gitu, sampai misalnya berapa kali pertemuan sampai kita bikin blueprintnya bla bla segala macam. Ada juga yang 150 juta. Jadi nanti dianalisa dulu bener nggak misalnya. Jadi pasti pertama dianalisa dulu nih ke belakang. Mereka buka data. Oh nih kuatnya di mana, kurang di mana, yang penghasil uangnya dari mana. Terus dia nanti research lagi kompetitornya siapa apa segala macam. Kita mau ngambil ini di marketnya tuh ada berapa sih, kita mau ngambil berapa persentase share-nya gitu. Cara kita untuk ngambil share itu gimana, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau bisa sesuai bidangnya tentunya ya. Yes. Dan itu pasti dia punya tim finance dan punya tim research gitu. Atau ada juga sih yang research-nya aja, misalnya Clove Research itu kan dia bisa tuh punya research intelligence juga buat dia ngelihat kompetitor kita siapa aja, mereka ngeluarin apa, strateginya apa, kita bisa pelajarin juga dari kompetitor. Tapi itu ya perlu sih kalau buat aku. Apa yang ngebedain yang 150 juta sama yang 600 juta? Karena aku baru dapat penawarannya ya dan belum. Mungkin yang 600 juta ini tuh kayak level lanjutannya. Jadi ada stage-stage-nya. Mungkin kalau masih UMKM, tingkat bisnisnya ini masih belum di atas puluhan miliar misalnya, mungkin nggak perlu kali ya sampai yang ngambil 600, ngambil step by step aja, misalnya 150, nanti berkembang lagi buat itu buat step selanjutnya. Tapi jadi worth nggak it? langsung. Ini aku baru mau ambil sih yang sebelum-sebelumnya tuh, yang sebelum-sebelumnya tuh kayak coaching berapa, misalnya 2 jam 3 jam, berapa juta, berapa puluh gitu. Terus ada juga yang bikin di atas 50-an juta misalnya buat projection 3 tahunan itu. Karena itu perlu waktu berbulan-bulan kan bikinnya. Iya sih, untuk harus analisa dulu. Bener apa enggak analisanya. Kalau analisanya salah, datanya salah, bisa salah. Analisanya. Masukin kategorinya salah, analisanya jadi salah. Jadi perlu recheck, cross check lagi. Oke. Dan itu udah ada agreement ya untuk membuka data dan lain-lain ya. Ada NDA-nya. Yes. Prima ada ini nggak sosok idola? Kalau aku sosok idolanya sekarang itu Pak Lo Heng Ho. Karena aku ngelihat dia orangnya low profile gitu kan. Terus dia bisa kayak hidup di mana aja segala macam. Terus dia punya uang, punya ilmu, dia bisa nge-share ke banyak orang. Kalau dari bisnis sih menurut aku bisnisnya hanya kendaraan. Kendaraan untuk mencapai goals, personal goals kita, life kita tuh mau ke arah mana gitu. So far hanya baru satu itu sih. Kalau Heng Ho itu Pak Lo itu sekarang yang benar-benar bikin aku shift akhirnya. Oke, aku terjun ke bisnis gitu. Yang lama udah aku selesain karena dreamsnya udah sampai situ. Pasti kan kita udah punya dreams apa yang baru-baru. Yang bikin aku greget pengen investasi itu adalah ngerti investasi dan belajar fundamental, belajar ngedalemin itu Pak Lo sih. Aku cerita lagi nih. Aku mulai invest itu kayaknya sekitar 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahunan lah ya, mulai tahu tuh. Jadi aku main di Indonesia sama di US. Jadi aku invest. Marketnya. Iya, marketnya. Jadi aku main di sana, invest beberapa. Sama salah satu yang menarik itu aku invest di perusahaan, nanti ini disensor. Ya, aku invest di perusahaan
ya. Yes, di US kayak gitu Karena legal kan di sana. Karena legal Iya. gitu, dan dia lagi growth kan di sana kan. Ya tadi sih aku nggak ngeliatin itunya ya, nggak ngeliatin apa sih dia naik turunnya. Aku ngeliat ini future-nya gimana. Aku coba analisa kayak gitu. Terus ya yang paling seru ya ketika kita dapat email gitu kan, you receive a dividend kayak gitu-gitu kan. Di Indonesia juga sama sih. Tapi memang ada beberapa yang kayak, aduh ini suram salah nih kayak gitu kan. Emang harus belajar lagi sih, tapi nggak ada salahnya sih kalau kayak kita install aplikasi terus cuma mungkin main sedikit-sedikit dulu biar at least dapet feel dan apa ya, kayak asumsi gue bener nggak nih selama ini kayak gitu kan. Kayak jadi aku sengaja gitu, mungkin nggak naruh terlalu banyak tapi dapet lah gitu feel-nya gitu kan. Pak Lo itu kan juga nggak ngajarin trading kan? Iya, Dia nggak trading, ngajarinnya nggak. Aku naruh long term gitu kan. Jadi selama 1,5 atau 2 tahun ini ya emang aku taruh gitu. Cuman kan kelihatan kan, ini 2 tahun kok begini nih gitu kan. Gitu. Tapi ya nggak tahu, hopefully mungkin dalam 4 tahun atau 5 tahun dia naik lah misalkan gitu sih. Ya gitulah kalau untuk apa namanya saham. Oke, berarti sosok idolanya itu. Kalau Fatih siapa? aku ada sih satu orang di Saudi. Namanya Ahmad Al-Shigeri. Why? Karena dia bikin, ini impian aku pengen bikin program yang dia lakukan. Jadi mungkin nanti bisa konsultasi juga mungkin sama Pak Prima. Jadi dia tuh bikin program ya kayak study tour gitulah. Jadi dia ngebandingin negaranya sama negara lain. Kebayang nggak tuh kalau dia itu ada program itu di Indonesia bakal kayak gimana? Ngebandingin Negaranya sama negara lain. Contoh ya. Dia ngelakuin apa misalkan? Dia ngebandingin masjid, sendal-sendal yang ada di masjid, which is sama aja sama kayak di sini. Tau kan pernah gak sih liat sendal di masjid itu ya gimana? Orang pada naruh aja, masuk berantakan, jelek tampilnya. Terus dia itu ngebandingin anak TK di Jepang yang semua sepatunya itu di loker rapih. Itu dia hajar sama dia tuh semua aspek, dibanding-bandingin semua sama dia. Viral banget gitu kan. Dia 1 tahun rekaman, 11 bulan rekaman, 1 bulan tayang, hanya tayang di bulan puasa. Dan itu pada saat tayang itu kayak mau nunggu azan, aku ingat ini dia bikin I think like 10 or 15 years ago maybe program ini gitu. Dan itu dia ngerubah banget bukan hanya negaranya tapi semua negara Timur Tengah. Berubah gara-gara program media. Jadi orang jadi awake kan, oh ternyata di luar begini, oh ternyata di negara dia begini, jadi dibanding-bandingin gitu kan. Sebenarnya kan studi banding itu banyak ya dilakukan ya. Betul. Cuman ada yang diaplikasiin apa enggak nih, betul. Dirilis apa enggak hasil studinya betul, gitu betul. kan. Ini dia simply dia cara narasinya, cara penyampaiannya, visualnya, musiknya, everything is like perfect. Sehingga benar-benar mempengaruhi negara dan seluruh orang di negara itu menonton program tersebut dan sampai pemerintah malu sendiri. Dia ikutin. Sampai bisa dia change behavior-nya orang. Exactly. Itu yang benar-benar kenapa aku ngefans sama dia, dan aku berharap suatu saat nanti I think this is the right path gitu loh. Aku udah mulai dengan podcast, I have a team, we start in studio, maybe next kita keluar. Amin. Belajar. Itu sih yang kenapa itu jadi sosok idola aku. Jadi pengen bikin movement yang bisa change people juga kan. Yes, gitu. even this podcast gitu. Aku pengen punya impact, aku pengen bisa ngerubah regulasi-regulasi di Indonesia. Gimana caranya? Ya lo harus punya power. Gimana power? Di Indonesia kan apa? Either you politik, money, or media. Nah kalau aku at least aku mungkin bisa di medianya nih misalkan. Kalau aku udah di media, aku punya power, ketika ada apa gitu aku bisa ngomong, itu didengerin gitu sih. Itu what I think ya. I don't know bisa apa ya, bener atau enggak aku nggak tahu sih. Which is good, jadi itu udah punya niat yang apa ya, yang bisa bukan untuk hanya diri sendiri, tapi juga untuk berbagi ke orang banyak gitu kan. Iya, makanya tadi aku nanya, Kak, ada saran nggak? Anggaplah saran itu bukan untuk aku, tapi untuk masyarakat Indonesia ke depan. Oh iya, berat ya. Kalau aku ini juga paling untuk menyemangati gitu ya. Aku yakin banyak juga yang relate dari cerita-cerita kita gitu. Untuk starting over something gitu, pasti which is gak mudah intinya. Yang penting pasti ada gak sih Fatih momen rasa-rasanya tuh kayak down, terus tiba-tiba kayak anak kecil aja tuh kan, anak kecil kadang sehari, gak usah sehari deh, berapa menit bisa pertama ketawa-ketawa, terus habis itu nangis, habis itu
perasaan itu, emotion itu kan fluktuatif. Dan di IG kan tuh sering tuh misalnya sebagai business owner lagi kena mental breakdown, tapi tiba-tiba ada customer WA langsung kayak happy lagi. Itu bener-bener real gitu kan. Kita lagi mau lagi down lagi apa, nggak bisa quit. Nggak bisa. Quit juga nggak segampang itu kan. Quit gitu aja kan nggak mungkin gitu. Jadi menjadi seorang business owner itu benar-benar another game yang kita rasain. Turbulensinya itu sih yang justru nanti bikin kita jadi wiser, I guess. Benar. Tapi ada kalanya kayak gemes aja gitu. Apalagi kalau sesuatu yang kayak kita nggak bisa ngerubah itu bukan di tangan kita nih. Kayak tadi misalkan regulasi misalkan, gimana? Masa kita harus terjun ke politik sih? Masa harus jadi partai politik gitu kan untuk bisa punya influence merubah itu? Itu sih yang aku sebenarnya gemesnya di situ. Kecuali emang itu bisa kita rubah di tangan kita sendiri. Misalkan ada komplain, produknya nggak bagus, ya udah kita bisa rubah. Apapun itulah yang bisa kita rubah. Tapi kalau nggak bisa dirubah, susah. That's why we start dari dari apa yang bisa kita kontrol dulu kan. Betul. Ya kalau kita musingin yang gak bisa kita kontrol, pasti kan rasanya gimana gitu kan. Karena kita gak punya hal yang bisa, itu di luar kontrol kita. Kita gak bisa, kita suka gak suka ya gimana, kita harus terima. Tapi sejauh apa yang bisa kita kontrol dulu lah, paling yang bisa kita fokusin. Wow, gak kerasa ya kita ngobrol udah lama banget ya. Seru ya. Jadi kita weekendan bareng. Curhat. Abis ini kita main lihat produksinya. Boleh. Terakhir sebelum kita closing, ada saran, masukan bukan untuk aku, tapi untuk para viewers yang khususnya juga business owner UKM. Kira-kira apa yang bisa mereka belajar atau mereka ikutin? Jadi buat teman-teman sesama business owner yang lagi jalanin usaha, make sure ya finance itu penting banget. Kenapa aku bilang finance? Karena berdasarkan survei dari seminar yang aku ikutin, kebanyakan business owner itu ngerti soal produk, operation atau jualan, marketing, tapi jarang banget yang suka sama finance-nya gitu loh. Dan pengetahuan di situ tuh kadang gak di-develop atau dibarengi dengan perkembangan perusahaan. Which is ketika perusahaan teman-teman nanti semakin besar, segala keputusan itu adalah keputusan finance, gak ada keputusan yang gak berdampak ke kondisi keuangan perusahaan. Jadi buat teman-teman yang punya usaha, bikin finance itu adalah top priority juga. Jangan sampai bisnis teman-teman nanti ke depannya udah bagus, operationnya bagus, produknya bagus, oke segala macam, tapi hancur karena salah mengambil keputusan. Satu keputusan salah nanti bisa pengaruh ke pertumbuhan perusahaan yang bisa terganggu. Itu teman-teman, pokoknya semangat untuk belajar terus sebagai business owner. Kita semua punya masalah yang sama, tapi kalau kita nggak ngerti, nggak tahu jalan keluarnya, bukan berarti nggak ada solusinya. Ya solusinya tuh pasti ada gitu, cuma kita aja yang belum tahu. Jadi ikhtiar terus untuk cari solusinya. Wise sekali. Prima, tadi aku sebenarnya udah bilang ini terakhir, tapi aku ada penasaran nih. Apa lagi? Katanya kamu suka nge-gym sama diving. Iya. Ini nge-gym rutin setiap hari gitu? Enggak literally setiap hari. Cuma aku ada coach, ada coachnya lagi gym. Ada PT-nya. At least misalnya seminggu 2 kali gitu. Aku lagi kombinasi misalnya sama yoga. Dulu aku nggak bisa yoga. Dulu tuh benar-benar yang kalau ikut kelas dance ayo, yang big book, muay thai ayo gitu. Tapi yoga nggak bisa tuh, bisa ketiduran. Tapi setelah sekarang udah mulai lebih calm, itu suka tuh ikut kelas yoga, meditasi, diving itu kayak seneng aja karena di situ tuh sepi di bawah laut kan. Jadi kita ibaratnya di hidup itu noise kan, berisik. Pas ke dalam tuh udah nggak ada suara, cuma suara nafas kita aja, kayak udah cuma suara nafas aja gitu. Jadi kayak mindful aja gitu, di dalam tuh kayak tenang banget ya. Kamu nggak takut ada ikan hiu gitu? Kan ada perairan yang nggak ada ikan hiunya, tapi malah pengen sih, penasaran. Ada juga night dive. Aku lagi nyelesain malam-malam lagi. Pakai center gitu. Makasih. Mirip dulu owner roti Eneng juga sama. Gitu. Suka diving juga. Ini kayak emang ada relate deh. Coba deh cari tahu deh orang-orang yang usahanya bakery atau pastry itu
dulunya berhubungan dengan komunikasi, terus dia bikin ini, terus sukanya hobi juga sama, diving juga. Ini dari 2 kali yang aku ketemu ya. Trekking suka. Jadi aku di bawah underwater suka. Di atas di gunung juga suka. Oh, naik gunung juga suka. Naik gunung, trekking juga suka. Oh, wow. Jadi mungkin di sana tuh yang pokoknya yang deket-deket dengan alam kali ya. Yang kayak manusianya lebih sedikit aja daripada di kota gitu. Dan di situ kan kita ketemu biota, atau kayak kita di hutan ketemu kan ini pohon apa ya, ini buah apa ya. Oh ternyata buah kopi kayak gini ya. Oh itu si ininya pinus kayak gini kalau kering, lucu ya apa gitu, kayak ngelihat hal-hal yang jarang kita lihat gitu. Kayak underwater cantik-cantik banget, ada ini ada itu, jadi kayak refresh aja gitu, kayak dunia tuh banyak berbagai color dan bentuk gitu. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama. Thank you banget udah datang ke sini. So happy banget bisa dengar ceritanya juga. Mudah-mudahan makin berkembang. Amin. Mama Roti bikin brand Cairo lagi juga. Amin. Thank you banget. Dan mungkin segitu aja. Iya, kita lanjut off the record aja, main-main sebelah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.